Mertua syok saat aku tertawa setelah resmi bercerai dari suamiku karena dihasut mertua. Ia mati kutu melihatku dijemput keluargaku dengan Alphard. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Udara di ruang tamu rumah mertuaku yang mewah itu terasa lebih dingin dari biasanya. Meskipun AC tidak menyala terlalu kencang. Aku, Ulfa, berdiri di dekat pintu balkon, memandangi kerumunan kecil yang terdiri dari 10 orang. Semuanya saudara dan kenalan dekat keluarga suamiku. Pesta sederhana ini, menurut Ibu Sri, adalah acara silaturahmi biasa. Tapi dari sorot matanya yang sesekali menatapku, aku tahu ini adalah sesuatu yang lebih dari itu. Ini adalah pesta perpisahan, dan aku adalah tamu tak diundang yang dengan terpaksa hadir. Ulfa, jangan cuma berdiri di situ saja. Lihatlah bagaimana Tante Lisa menyiapkan hidangan penutup. Suami barunya adalah seorang pastry chef ternama. Kamu harus banyak belajar darinya, ujar Ibu Sri dengan suara yang cukup keras hingga membuat beberapa tamu menengok. Senyumnya manis, tapi kata-katanya tajam. Aku hanya mengangguk lemah, berusaha menahan gejolak di dada. Mas Roni, suamiku, duduk di sofa terbaik, asyik berbincang dengan sepupunya tentang bisnis. Dia terlihat santai, seolah tidak ada yang istimewa dari malam ini. Aku mencoba menangkap pandangannya, berharap dia akan memberiku isyarat untuk mendekat, atau setidaknya sebuah senyuman. Tapi tidak. Dia sengaja menghindar, dan itu membuat hatiku semakin sesak. Roni, sayang, sela Ibu Sri tiba-tiba mendekati putra kesayangannya itu. Apa kamu tidak memperhatikan bagaimana tamu-tamu kita? Istrimu itu berdiri saja seperti patung. Sedikit sekali inisiatifnya. Beberapa orang terdiam. Suasana menjadi canggung. Aku menarik napas dalam, berusaha tetap tenang. Aku baik-baik saja, Bu, batuku halus. Hanya butuh udara segar sebentar. Iya, lihat itu. Lembek sekali. Padahal ini acara keluarga. Harusnya kamu yang paling aktif melayani tamu, sahut Ibu Sri, kali ini lebih keras. Matanya menyala, menantang. Mas Roni akhirnya menengok. Ulfa, dengarkan Ibu. Jangan berdiri di sana saja. Bantu saja di dapur. Hatiku seperti diremas. Tapi, Mas, aku tadi sudah membantu dari siang. Bahkan kue-kue ini sebagian besar buatanku. Loh, kamu sekarang berani membantah suamimu? Ibu Sri segera menyambar. Lihat, Roni, itulah akibatnya kalau istri terlalu diberi kebebasan. Sekarang berani membantah di depan umum. Bu, saya tidak membantah. Saya hanya menjelaskan. Jangan banyak alasan, potong Ibu Sri dengan tajam. Dasar tidak tahu diri. Dari keluarga biasa, bisa masuk ke keluarga kami, harusnya bersyukur dan belajar, bukan malah sok benar. Air mataku sudah di ujung pelupuk mata, tapi aku tahan. Aku tidak ingin memberi mereka kepuasan lebih. Sudah, Bu, tidak usah diperpanjang, ucap Mas Roni dengan suara datar, lalu kembali berbicara dengan sepupunya seolah tidak ada yang terjadi. Ibu Sri mendekatiku, berbisik lirih tapi penuh dengki. Kau pikir dengan diam-diam bekerja sebagai desainer lepas itu kau hebat? Lihatlah dirimu. Tidak ada yang istimewa. Roni butuh istri yang benar-benar bisa membantunya secara sosial dan finansial, bukan perempuan lemah sepertimu. Aku menggigit bibir. Perkataan itu seperti tamparan. Selama ini, aku mengira pekerjaanku sebagai desainer grafis adalah rahasiaku yang baik. Ternyata dia tahu dan menganggapnya remeh. Aku mencintai Mas Roni, Bu. Itu yang terpenting, bisikku balik, berusaha membela diri. Cinta. Ibu Sri terkekeh sinis. Cinta tidak bisa membayar hutang bisnis keluarga. Cinta tidak bisa meningkatkan status sosial. Kau hanya beban, Ulfa. Lihatlah sekeliling. Semua orang di sini berasal dari kalangan terpandang. Apa yang bisa kau banggakan dari dirimu? Aku memandang sekeliling. Memang, mereka semua tampak sempurna dengan pakaian mahal dan percakapan mentereng. Tapi di balik itu, aku merasakan kepalsuan. Dan yang paling menyakitkan,
Suamiku sendiri memilih untuk menjadi bagian dari kepalsuan itu, daripada membelaku. Malam itu, sambil memandangi mereka yang tertawa riang, aku menyadari sesuatu. Ini bukan lagi tentang memperjuangkan cinta atau rumah tanggaku. Ini tentang menyelamatkan sisa harga diriku yang telah tercabik-cabik. Pesta ini adalah pukulan terakhir. Pengingat betapa aku tidak dihargai dan tidak diinginkan. Saat aku berbalik dan berjalan pelan ke kamar, meninggalkan keriangan palsu di ruang tamu, sebuah tekad bulat telah lahir di hatiku. Pertempuran ini harus segera kuakhiri. Aku tidak akan membiarkan diriku diinjak-injak lebih lama lagi. Hari-hari setelah pesta itu terasa seperti berjalan di atas lapisan es yang tipis. Setiap langkahku di dalam rumah mewah itu dihitung, setiap kata-kataku ditimbang, dan setiap ekspresi wajahku diawasi. Aku, Ulfa, merasa seperti tahanan di istananya sendiri, di mana Ibu Sri adalah sipir yang tak kenal ampun, dan Mas Roni adalah penjaga yang acuh tak acuh. Suatu sore yang tampak cerah, aku memutuskan untuk menghabiskan waktu di dapur, mencoba menghibur diri dengan membuat kue kesukaan Mas Roni, lapis legit. Kue yang membutuhkan kesabaran dan ketelatenan ekstra, seperti pernikahan kami dulu. Saat aku dengan hati-hati menuang adonan lapis demi lapis ke dalam loyang, suara berbisik dari ruang keluarga menarik perhatianku. Aku mendekat pelan, bersembunyi di balik pintu dapur yang terbuka sedikit. "Roni, sayang, kamu harus lebih tegas," desis Ibu Sri, suaranya seperti belut yang licin. Kemarin malam, aku lihat dia bahkan tidak bisa membalas salam Tante Lisa dengan baik. Itu sangat memalukan. "Aku tahu, Bu. Tapi Ulfa memang dari kecil tidak terbiasa dengan lingkungan seperti ini," jawab Mas Roni. Suaranya terdapat sedikit pembelaan yang membuat hatiku bergetar harap. "Itu bukan alasan, Ron. Dia sudah 5 tahun menikah denganmu. 5 tahun. Seharusnya dia sudah bisa beradaptasi. Tapi lihat, sampai sekarang dia masih seperti orang asing di keluarga sendiri. Aku khawatir, Nak, khawatir sekali." Suara Ibu Sri terdengar dramatis, seolah sedang memainkan peran dalam sinetron. "Khawatir tentang apa, Bu?" "Aku khawatir dia tidak bisa membantumu di dunia sosial dan bisnis. Lihatlah, perusahaanmu sedang berkembang. Kamu butuh istri yang bisa mendampingimu dengan percaya diri, yang bisa menjamu klien-klien penting, bukan hanya bisa membuat kue di dapur." Kata-katanya tajam, menusuk tepat di rasa tidak percaya diriku. "Tapi Ulfa, dia baik, Bu. Dia merawatku dengan baik." "Merawat? Siapapun bisa merawat, Roni. Pembantu kita juga bisa merawatmu. Tapi apakah pembantu bisa membantumu menjamu direktur bank? Apakah pembantu bisa membantumu menghadiri acara amal dengan percaya diri?" Ulfa tidak punya latar belakang untuk itu. Dia hanya anak dosen dan ibu rumah tangga. Dia tidak mengerti dunia kita. Aku menggigit bibirku sampai hampir berdarah. Keluargaku memang bukan konglomerat, tapi ayahku adalah dosen terpandang, ibuku aktif di organisasi sosial. Kami keluarga yang terhormat, sederhana, dan bahagia. Tapi di mulut Ibu Sri, kami seperti sampah masyarakat. "Kamu lihat sendiri, Ron," lanjut Ibu Sri, bisikannya semakin menusuk. "Dia bekerja diam-diam sebagai desainer itu. Mengapa diam-diam? Karena dia tahu itu pekerjaan rendahan. Dia malu." "Itu tidak benar, Bu," hatiku berteriak dalam diam. "Aku menyukai pekerjaanku, dan aku melakukannya diam-diam karena Ibu Sri selalu meremehkan karir perempuan. Dan lihatlah caranya mendidik Sasha." Ibu Sri melanjutkan, sekarang dengan nada lebih pedas. "Dia membiarkan Sasha bermain dengan anak-anak tetangga yang biasa saja. Harusnya Sasha berteman dengan anak-anak dari keluarga terpandang, untuk masa depannya nanti." "Tapi Sasha masih balita, Bu," bantah Mas Roni lemah. "Usia dini adalah masa yang tepat untuk membangun koneksi. Ulfa tidak mengerti itu karena dia tidak dibesarkan di lingkungan seperti kita. Dia akan merusak masa depan cucuku." Aku hampir tidak bisa percaya dengan apa yang kudengar. Kritik terhadap diriku sudah biasa, tapi sekarang dia menyeret putri kami yang masih 3 tahun ke dalam omongannya yang penuh racun. "Roni, sayang," bisik Ibu Sri lagi, sekarang dengan nada lebih lembut tapi penuh manipulasi. "Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Ibu sudah tua,
Tidak mau melihat anak satu-satunya menderita karena salah pilih istri. Kamu pantas dapat yang lebih baik, nak. Jauh lebih baik. Aku mendengar erangan kecil Mas Roni, tanda bahwa dia sedang dalam tekanan. Aku tidak tahu, Bu. Aku sudah menikahinya. Kami sudah punya anak. Perceraian bukanlah aib di zaman sekarang, Roni. Banyak orang melakukannya. Dan untuk Sasha, jangan khawatir. Ibu yang akan urus pendidikannya. Ibu akan pastikan dia tumbuh di lingkungan yang tepat, dengan nilai-nilai yang tepat. Kaki-kakiku gemetar. Aku tidak kuat mendengar lebih lama lagi. Dengan hati yang berat, aku mundur pelan, meninggalkan percakapan yang membuat mual itu. Saat aku berbalik, kulihat lapis legit di oven sudah hangus. Bagian atasnya menghitam seperti hatiku yang gosong oleh kata-kata beracun. Malam itu, saat aku membereskan meja makan, Mas Roni mendekatiku. Well, lain kali kalau ada tamu penting, lebih baik kamu tetap di dapur saja. Biar ibu dan aku yang melayani. Tanyaku nyaris tercekat. Kenapa, Mas? Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Dia menghindari pandanganku. Lebih baik begitu. Kamu kan tahu, kadang kamu kurang percaya diri di depan tamu-tamuku. Aku tahu persis dari mana datangnya penilaian itu. Dari bisikan racun yang kudengar siang tadi. Bisikan yang perlahan tapi pasti meracuni pikiran suamiku tentang diriku. Tentang ketidakcukupanku sebagai istri, dan tentang masa depan yang harusnya lebih baik tanpaku. Dan yang paling menyakitkan, Mas Roni tidak hanya mendengarkan bisikan itu, dia mulai mempercayainya. Pagi-pagi sekali, saat fajar masih menyapu sisa kegelapan, aku sudah berdiri di dapur. Aroma kopi segar menari-nari di udara, berpadu dengan desis minyak yang memanaskan wajan untuk telur mata sapi kesukaan Mas Roni. Matang sempurna, kuningnya masih lembut tapi tidak meleleh. Rutinitas ini telah kujalani selama 5 tahun tanpa keluhan. Bagiku, ini bukan sekadar kewajiban, tapi bentuk cinta yang kuyakini setiap hari. Hari ini adalah hari yang penting bagi Mas Roni. Ada presentasi besar dengan klien utama, dan aku ingin memastikan semuanya berjalan sempurna untuknya. Mas, sarapan sudah siap. Panggilku lembut saat dia turun ke ruang makan, sudah mengenakan setelan jasnya yang paling elegan. Dia hanya mengangguk sambil mata masih terpaku pada ponselnya, membaca email. Aku menata makanannya dengan rapi, menaruh saus tomat di sebelah kanan piring seperti yang dia sukai, dan segelas jus jeruk segar tanpa gula. Presentasi jam 10, kan? Semoga lancar. Ya, Mas, ucapku mencoba memulai percakapan. Ya, jawabnya singkat, masih tak mengalihkan pandang dari ponsel. Aku menarik napas dalam. Aku sudah menyetrika jas biru MU yang itu, Mas. Yang menurutmu membawa hoki. Juga sudah mengepakkan dokumen-dokumen tambahan yang kemarin kamu print. Taruhnya di tas laptop. Dia akhirnya menatapku. Tapi ada keheranan di matanya, bukan rasa terima kasih. Kamu kok tahu segalanya tentang jadwalku? Pertanyaannya membuatku tertegun. Karena aku istrimu, Mas. Aku memperhatikan. Dia menghela napas, seperti sedikit kesal. Kamu tidak perlu mengurusi semuanya. Well, aku bisa urus diriku sendiri. Sakit. Sungguh sakit. Usahaku selama ini dianggap sebagai campur tangan yang tidak diinginkan. Tak lama, Ibu Sri muncul. Wajahnya sudah berias rapi seperti biasa. Matanya langsung mengamati meja makan. Telur digoreng pakai minyak lagi, ya? Sudah kubilang pakai mentega saja. Lebih sehat, cetusnya tanpa salam atau basa-basi. Aku coba pakai minyak zaitun, Bu. Kata artikel yang kubaca. Iya, kamu memang suka baca artikel. Potongnya dengan pedas. Tapi pengalaman hidupku lebih banyak dari artikelmu, Ulfa. Aku memilih diam, membereskan piring yang sudah kosong. Mas Roni sibuk dengan ponselnya lagi. Tak peduli dengan teguran ibunya padaku. Istrimu ini, Roni. Ibu Sri kini berbicara pada Mas Roni seolah aku tidak ada di ruangan itu. Dia tidak pernah mendengarkan nasihat. Selalu merasa paling benar dengan artikel-artikelnya. Sudah, Bu, tidak usah dibesar-besarkan, jawab Mas Roni tanpa semangat. Lihat, itu loh contohnya. Kamu membelanya, tapi dia malah diam saja. Tidak pernah berterima kasih.
Aku membeku. Apa yang harus kukatakan? Setiap kata dariku akan dianggap membantah atau tidak sopan. Setelah Mas Roni berangkat, aku membersihkan rumah dengan teliti. Setiap sudut kuseka, setiap perabot kulembutkan. Ini adalah tanggung jawabku, dan aku melakukannya dengan sepenuh hati. Saat aku sedang membereskan rak buku di kamar kerja Mas Roni, Ibu Sri muncul lagi. Jangan sembarangan membereskan berkas-berkas Roni. Nanti kalau hilang, kamu yang tanggung jawab, hardiknya. Aku hati-hati, Bu. Hanya membersihkan debunya. Diam. Kamu pikir aku tidak lihat? Kamu cuma cari-cari alasan untuk mengobrak-abrik barangnya. Mau cari-cari apa? Hah? Mau cari bukti selingkuh? Atau mau cari uang? Air mataku akhirnya meledak. Bu, tidak. Aku hanya ingin rumah ini bersih dan nyaman untuk Mas Roni. Nyaman? Ibu Sri terkekeh sinis. Dia tidak butuh rumah yang nyaman. Dia butuh istri yang bisa membantunya naik jabatan, yang punya koneksi bisnis. Bukan cuma jago bersih-bersih seperti Art. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, berakhir dengan air mata dan penghinaan. Malamnya, saat Mas Roni pulang dengan wajah lelah, aku mencoba menghiburnya. Gimana presentasinya, Mas? Lancar. Dia melemparkan tasnya ke sofa. Lumayan. Tapi bos besar datang. Dan istri bos itu bercerita kalau anaknya yang baru lulus dari London butuh pekerjaan. Langsung ditawari posisi manajer. Lihat, itu namanya istri yang suportif. Bukan cuma tanya-tanya doang. Aku terpana. Kata-katanya seperti pisau yang mengoyak-ngoyak sisa harga diriku. Aku selalu mendukungmu, Mas. Dengan caraku sendiri. Caramu. Dia akhirnya menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat kekecewaan yang dalam di matanya. Caramu adalah dengan membereskan rumah dan bertanya presentasi lancar atau tidak. Itu tidak cukup, Ulfa. Aku butuh lebih. Apa yang bisa kulakukan lagi? Katakan, aku akan lakukan. Kamu tidak bisa, bentaknya, dan aku terkejut. Kamu tidak bisa karena kamu tidak dibesarkan di lingkungan yang tepat. Kamu tidak punya koneksi. Kamu tidak punya latar belakang. Yang bisa kamu lakukan hanyalah ini. Dia menunjuk sekeliling rumah. Membersihkan, memasak, dan bertanya hal-hal sepele. Aku terduduk lemas di kursi. Semua pengabdianku, semua cinta yang kutanam dalam setiap tindakanku, ternyata hanya dianggap sebagai hal sepele. Kewajiban yang bisa dilakukan oleh siapapun. Dia tidak melihatnya sebagai cinta, tapi sebagai bukti ketidakmampuanku untuk memberi lebih. Malam itu, aku menangis dalam diam di balkon, memandangi kota yang berkelap-kelip. Aku menyadari bahwa pengabdian tanpa apresiasi pada akhirnya hanya akan mengikis jiwaku perlahan-lahan. Dan aku tidak tahu lagi berapa lama lagi aku bisa bertahan. Bulan-bulan berikutnya terasa seperti berjalan di dalam kabut. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan hampa, menjalani rutinitas yang sama seperti robot. Senyumku palsu, kata-kataku hati-hati, dan hatiku mati rasa. Satu-satunya cahaya dalam hidupku adalah Sasha, putri kecilku yang polos yang masih terlalu muda untuk memahami drama yang terjadi di sekitarnya. Dan satu pelarianku adalah desain grafis, pekerjaan freelance yang kulakukan diam-diam di kamar tidur saat semua orang tertidur. Hari itu, aku baru saja menyelesaikan proyek terbesarku. Sebuah logo dan identitas visual untuk startup ternama yang akan membayarku cukup untuk membeli mobil kecil. Sesuatu yang bisa kumiliki sendiri, yang bisa kugunakan untuk membawa Sasha jalan-jalan tanpa bergantung pada sopir keluarga. Sketchbook hijau tua yang sudah usang itu berisi semua coretan konsep, dari awal hingga final. Itu adalah bukti perjuanganku. Bukti bahwa aku masih memiliki kemampuan dan bakat di luar peran sebagai istri dan ibu. Ulfa, kedulur, teriak Ibu Sri dari bawah. Aku menaruh sketchbook di atas meja kerjaku yang sederhana, bergegas turun. Rupanya ada tamu mendadak, sepupu Ibu Sri dari luar kota yang datang dengan keluarganya. Aku disuruh membantu pembantu menyiapkan hidangan dan minuman untuk tamu. Selama 3 jam berikutnya, aku sibuk melayani, tersenyum sopan, dan mendengarkan cerita cara mereka tentang kesuksesan anak-anak mereka.
Aku merasa seperti boneka yang dipajang. Saat tamu akhirnya pergi, aku lelah sekali. Aku naik ke kamar, berharap bisa mandi dan lanjut mengerjakan revisi kecil dari klien. Tapi saat aku masuk ke kamar, dadaku sesak. Meja kerjaku bersih. Terlalu bersih. Laptop masih ada, tapi sketchbookku yang hijau tua, yang selalu ada di sana, hilang. Sketchbookku, gumamku panik. Aku membongkar semua laci, melihat bawah tempat tidur, memeriksa setiap sudut kamar. Tidak ada. Jantungku berdebar kencang. Aku turun tangga dengan cepat, menemukan Ibu Sri sedang duduk di ruang keluarga, membaca majalah dengan tenang. "Bu," sapuku, mencoba menahan kepanikanku. "Apakah Ibu melihat buku catatanku? Yang sampulnya hijau, biasanya ada di meja kerjaku." Ibu Sri mengangkat mata, wajahnya tanpa ekspresi. "Oh, yang penuh coretan-coretan tidak jelas itu." "Itu bukan coretan tidak jelas, Bu. Itu pekerjaanku. Proyek desain grafis." Dia meletakkan majalahnya, berdiri, dan berjalan ke dapur. Aku mengikutinya. Di dekat tempat sampah, dia berhenti. "Sudah kubuang." Aku membeku. "Apa? Bu, tidak. Itu sangat penting." "Buat apa coret-coretan itu? Fokuslah pada rumah tanggamu." Hardiknya, suaranya meninggi. "Daripada buang-buang waktu menggambar-gambar, lebih baik kamu belajar masak yang benar atau pelajari tata krama yang sopan untuk keluarga terpandang." Air mata sudah memenuhi mataku, tapi kali ini bukan air mata sedih. Ini air mata kemarahan. Itu bukan buang-buang waktu. Itu pekerjaanku. Itu adalah bagian dari diriku. Pekerjaan. Ibu Sri tertawa sinis. "Menggambar-gambar itu bukan pekerjaan, Ulfa. Itu hobi anak kecil. Kamu sudah jadi ibu, berperilakulah seperti ibu. Lihatlah, gara-gara pekerjaan MU itu, kamu malah melayani tamu tadi dengan wajah masam. Tidak tahu diri." Saat itulah Mas Roni pulang. Dia melihat kami berdua berdiri berhadapan di dapur. Aku dengan wajah penuh air mata, ibunya dengan muka merah karena marah. "Apa yang terjadi?" tanyanya, meletakkan tas kerjanya. "Roni, lihatlah istrimu ini." Ibu Sri langsung menyerang. Hanya karena ku buang buku gambarnya, dia berani membentakku. "Sudah kubilang, itu hanya coretan tidak berguna." "Itu tidak benar," teriakku, tidak bisa menahan diri lagi. "Itu adalah proyek profesional yang akan membayar 15 juta rupiah. Dan ibu membuangnya ke tempat sampah." Mas Roni melihatku, lalu melihat ibunya. "Ulfa, apakah kamu membentak ibu?" Pertanyaannya membuatku terpana. Dia tidak peduli pada karyaku yang hilang, pada penghasilanku yang musnah. Dia hanya peduli pada sikapku terhadap ibunya. Dia yang menghina pekerjaanku dan membuang sketchbookku. "Mas, aku punya hak untuk marah. Istrimu ini semakin menjadi-jadi, Roni," sela Ibu Sri dengan nada korban. "Aku hanya menasihatinya untuk fokus pada keluarganya. Dia malah marah-marah. Sudah, aku tidak tahan lagi dengan sikapnya." "Ulfa, minta maaf pada ibu," perintah Mas Roni dengan suara datar. Aku menggigil. "Apa? Tapi..." "Maaf Kak," bentaknya, membuatku melompat. Air mataku mengalir deras. "Tidak, aku tidak akan minta maaf. Ibu yang salah. Ibu yang telah menghancurkan sesuatu yang penting bagiku." Ibu Sri terlihat syok karena perlawananku. Biasanya, aku hanya diam dan menangis. Tapi kali ini berbeda. "Kamu lihat, Roni? Dia sudah tidak bisa diatur lagi. Dia tidak menghormatiku, tidak menghormatimu. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri dan pekerjaan recehnya itu." "Pulang ke kamarmu, Ulfa. Sekarang," perintah Mas Roni. Tapi aku tidak bergerak. Garis penghabisan itu akhirnya terlampaui. "Tidak, Mas. Aku lelah. Lelah diperlakukan seperti ini. Aku sudah berusaha menjadi istri yang baik, ibu yang baik, menantu yang patuh. Tapi tidak pernah cukup. Selalu ada saja yang salah. Kamu dengar sendiri, Roni? Dia menganggap semua usahaku sebagai kesalahan."
Ibu Sri menyeringai. Aku tidak bicara padamu. Hardiku pada Ibu Sri untuk pertama kalinya. Aku bicara pada suamiku. Atau, apa kamu yang sebenarnya menjadi suami dalam rumah tangga ini, Bu? Ruang itu menjadi senyap. Wajah Ibu Sri memucat, lalu memerah. Mas Roni terlihat seperti ditampar. Keluar, teriak Mas Roni, menunjuk ke arah tangga. Aku tidak ingin melihat wajahmu sampai kamu bisa minta maaf pada ibuku. Aku memandangi mereka berdua. Ibu dan anak yang telah bersekongkol menghancurkan harga diriku, potensiku, dan sekarang, karyaku. Saat itu juga, sesuatu di dalam diriku patah. Cinta yang tersisa punah. Dengan langkah tegas, aku berbalik dan naik ke kamar. Bukan untuk mematuhi perintahnya, tapi untuk mulai mengemasi barang-barangku. Garis penghabisan itu telah kulewati, dan tidak ada jalan untuk kembali. Malam itu, setelah kejadian sketchbook, udara di rumah terasa lebih tebal dari batu nisan. Aku duduk di tepi tempat tidur, tubuhku gemetar bukan karena ketakutan, tapi karena amarah yang mendidih. Sasha sudah tertidur di kamarnya, tak tersentuh oleh badai yang baru saja terjadi. Dari balik pintu, aku masih bisa mendengar suara Ibu Sri yang sengau, terus-menerus meracuni pikiran Mas Roni. Dia gila. Roni, lihat sendiri bagaimana dia berani membentakku. Apa kau akan diam saja? Sudahlah, Bu. Tenang dulu. Tenang? Bagaimana aku bisa tenang? Dia seperti ular yang kita pelihara di rumah sendiri. Kau harus memilih, Roni, ibu atau dia. Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri. Tapi yang kudapat malah gambaran sketchbook hijau itu. Halaman-halamannya yang penuh coretan ide dan impian, teronggok di tempat sampah. 15 juta. Bukan hanya tentang uang, tapi tentang pengakuan. Pengakuan bahwa aku masih punya nilai di luar dinding rumah ini. Sekitar sejam kemudian, pintu kamar terbuka. Mas Roni masuk dengan wajah muram. Dia tidak menatapku, hanya duduk di kursi dekat jendela, menghela napas panjang. Kamu harus minta maaf pada ibu besok pagi, katanya, tanpa pendahuluan. Aku menarik napas dalam. Aku tidak akan minta maaf, Mas. Aku tidak bersalah. Dia akhirnya menatapku, matanya penuh kelelahan dan, untuk pertama kalinya, kekecewaan. Ulfa, kamu tahu ibu sudah tua. Dia punya darah tinggi. Kamu tidak boleh membuatnya stres seperti itu. Dan bagaimana dengan stresku? Mas, suaraku bergetar. Bagaimana dengan karyaku yang dihancurkan? Penghasilanku yang hilang? Apakah itu tidak penting? Itu cuma gambar. Well, bukan nyawa. Bukan cuma gambar, teriakku, tak lagi bisa menahan emosi. Itu adalah identitasku. Satu-satunya hal yang masih tersisa dari diriku sebelum menikah denganmu. Sebelum aku terjebak dalam kehidupan yang membuatku merasa seperti sampah setiap hari. Dia terdiam sejenak, lalu berdiri dan mendekatiku. Kamu bilang terjebak? Jadi selama ini kamu merasa terjebak bersamaku? Bukan bersamamu, Mas. Tapi dengan semua aturan tidak tertulis yang membuatku tidak bisa menjadi diriku sendiri. Aku harus selalu menurut, selalu rendah, selalu merasa tidak cukup. Kamu tidak adil. Ulfa, aku sudah memberimu segalanya. Rumah ini, kehidupan yang nyaman. Tapi bukan kebahagiaan, Roni. Bukan rasa dihargai. Kamu memberiku segalanya kecuali yang paling kuinginkan. Rasa dihormati sebagai manusia. Kami berdiri berhadapan. Napas kami sama-sama berat. Ruangan yang dulu dipenuhi cinta, sekarang dipenuhi kepahitan. Aku lelah, Roni. Lelah dipermalukan. Lelah direndahkan, lehau melihat kamu selalu memihak ibumu dalam setiap konflik. Aku mengusap air mata yang tak henti mengalir. Jadi, ini ultimaturnya. Pilih, Roni, ibumu atau aku. Dia memandangiku lama, matanya seakan mencoba membaca jiwa yang sudah terluka parah. Lalu, dia memalingkan wajah. Kamu tidak adil memberikan pilihan seperti itu. Dia ibuku. Dan aku istrimu, ibu dari anakmu. Dia sudah membesarkanku, Ulfa. Dia satu-satunya keluargaku sebelum kamu dan Sasha.
Tapi kamu punya keluargamu sendiri sekarang. Kamu, aku, dan Sasha. Dia menggeleng, wajahnya penuh konflik. Aku tidak bisa meninggalkan ibuku. Dia sudah berkorban begitu banyak untukku. Hatiku hancur berkeping-keping. Jadi pilihanmu sudah jelas. Ulfa. Tidak usah, potongku. Suaraku tiba-tiba datar. Aku mengerti. Aku selalu berada di peringkat kedua. Mungkin bahkan ketiga, setelah karirmu. Dia tidak membantah. Diamnya adalah pengakuan. Aku berjalan ke lemari, mulai mengeluarkan koper. Aku akan mengemasi barang-barangku. Besok aku dan Sasha akan pindah sementara ke rumah orang tuaku. Jangan bawa-bawa Sasha dalam masalah kita. Dia anakku, Ronnie. Dan aku tidak akan meninggalkannya sendirian di sini, tumbuh besar dengan racun yang terus ditumpahkan neneknya. Percakapan kami terputus ketika pintu terbuka lebar. Ibu Sri berdiri di sana, wajahnya penuh kemenangan. Rupanya dia menguping. Akhirnya kebenaran terungkap juga, katanya dengan senyum tipis. Dari dulu aku tahu kamu hanya peduli pada dirimu sendiri. Sekarang kamu bahkan mau merebut cucu dariku. Aku tidak menjawab. Aku hanya melihat Mas Ronnie, memberikan kesempatan terakhir. Ronnie, apa kamu akan membiarkan ibumu ikut campur lagi dalam percakapan kita? Tapi dia diam saja, tidak bisa berkata-kata, terjepit antara dua wanita dalam hidupnya. Ibu Sri yang melanjutkan, Ronnie butuh istri yang lebih memahami keluarganya, yang tidak egois. Kamu tidak pantas untuknya, Ulfa. Aku memandang mereka berdua, ibu yang manipulatif dan suami yang lemah. Lalu aku menarik napas panjang. Baik, kataku dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. Kalian menang. Tapi ingat baik-baik, Ronnie. Suatu hari nanti, kamu akan menyadari bahwa dengan membiarkan ibumu menghancurkan pernikahan kita, kamu telah kehilangan lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Aku menutup koperku dengan keras. Ultimatum yang kusampaikan telah gagal. Tapi bukan aku yang kalah. Aku yang memilih untuk tidak lagi menjadi bagian dari pertempuran yang tidak pernah adil ini. Pagi itu, udara terasa berbeda. Aku berdiri di depan lemari, memilih pakaian dengan hati-hati. Bukan untuk acara penting atau pesta, tapi untuk pertemuan pertama dengan pengacara perceraian. Hatiku berdebar kencang, tapi tekadku sudah bulat. Yang membuatku kuat adalah Sasha, yang masih tertidur pulas di kamarnya, tak menyadari bahwa hidupnya akan segera berubah. Pertemuan dengan pengacara pertamaku, Ibu Ani, berlangsung di sebuah kafe sederhana. Dia adalah teman SMA ibuku, seorang pengacara perempuan dengan wajah teduh tapi mata yang tajam. Ceritakan padaku semuanya, Ulfa, pintanya sambil menyalakan recorder. Aku bercerita. Dari awal pernikahan, bisikan-bisikan Ibu Sri, hingga kejadian sketchbook. Ibu Ani mendengarkan dengan serius, sesekali membuat catatan. Ini jelas kasus perundungan psikologis. Well, tapi sayangnya, dalam hukum perceraian kita, itu sulit dibuktikan. Apalagi mereka punya pengacara yang sangat berpengalaman. Yang kuinginkan hanya hak asuh Sasha dan tempat tinggal yang layak untuk kami, kataku. Ibu Ani menghela napas. Mereka punya uang dan koneksi. Ulfa, ini akan berantakan. Dia ternyata benar. Beberapa hari kemudian, kami menerima dokumen gugatan balik dari pengacara Mas Ronnie, seorang pria berambut silver dengan setelan jas yang mahal dan senyum yang membuatku tidak nyaman, bernama Pak Hendra. Isinya membuatku syok. Mereka tidak hanya menuntut hak asuh penuh atas Sasha dengan alasan ketidakmampuan finansialku, tapi juga menuduhku sebagai istri yang tidak patut, menelantarkan rumah tangga, bersikap tidak sopan pada mertua, dan bahkan menyiratkan bahwa pekerjaan desain grafisku adalah bentuk pengabaian terhadap keluarga. Buat apa dia dapat hak asuh kalau kerjanya hanya gambar-gambar yang tidak jelas? Kata Ibu Sri pada suatu sidang mediasi, suaranya lantang sambil menatapku penuh kebencian. Saya bisa beri Sasha pendidikan terbaik, hidup mewah. Ulfa mau ngasih apa? Hasil gambarnya. Pengacaraku mencoba membela. Klien saya adalah ibu yang baik dan... Baik? Sela Pak Hendra dengan senyum tipis. Baik sampai berani membentak mertua sendiri? Sampai mengancam akan membawa anaknya pergi?
Itu yang disebut ibu baik. Proses mediasi gagal total. Setiap kali aku mencoba berbicara, aku dipotong. Setiap bukti yang kami ajukan, screenshot pesan kasar dari Ibu Sri, laporan psikolog yang menyatakan ikatan kuat antara aku dan Sasha, dimentahkan dengan berbagai alasan. Di luar ruang sidang, Ibu Sri tak henti menyebarkan fitnah. Aku mendengar dari seorang kenalan bahwa dia bilang aku selingkuh dengan klien, bahwa aku gila harta, bahkan bahwa aku menderita gangguan mental sehingga tidak layak jadi ibu. Suatu sore, saat aku menjemput Sasha dari sekolah, sesuatu yang masih diizinkan sebelum putusan akhir, beberapa orang tua murid memandangiku aneh dan menjauh. Seorang ibu yang biasa ramah padaku akhirnya memberitahu, Ibu Sri bilang ke semuanya bahwa kamu tidak stabil. Well, katanya kamu bisa membahayakan Sasha. Air mataku menetes. Betapa kejinya wanita itu. Dia tidak hanya ingin memenangkan pertempuran hukum, tapi juga menghancurkan reputasiku sepenuhnya. Puncaknya adalah ketika mereka mengajukan saksi, pembantu rumah tangga kami yang sudah dipecat setahun lalu karena ketahuan mencuri. Perempuan itu bersaksi di bawah sumpah bahwa aku sering meninggalkan Sasha sendirian untuk bekerja, dan bahwa aku bersikap kasar pada Ibu Sri. Itu dusta. Teriakku tak bisa menahan diri. Hakim, lihat sendiri sifat klien penggugat yang tidak bisa dikendalikan, kata Pak Hendra dengan tenang. Mas Roni, yang duduk di seberang, tidak pernah sekalipun menatapku. Dia membiarkan semua ini terjadi. Dia membiarkan ibunya dan pengacaranya menghancurkanku secara sistematis. Dalam sidang terakhir, hakim memutuskan hak asuh sementara pada Mas Roni, dengan alasan stabilitas finansial dan lingkungan. Aku hanya dapat hak berkunjung 2 kali seminggu dengan pengawasan. Keputusanku seperti dirobek-robek. Tenang, well, bisik Ibu Ani. Ini hanya sementara. Kita akan banding. Tapi aku tahu, tanpa uang dan kekuatan yang setara, perjuangan ini hampir mustahil. Mereka telah menggunakan segala sumber daya mereka bukan untuk memperjuangkan yang terbaik untuk Sasha, tapi untuk menghancurkanku. Ketika kami keluar dari ruang sidang, Ibu Sri mendekatiku, senyum kemenangan di wajahnya. Sudah kubilang, Ulfa, kembalilah ke hidupmu yang sederhana. Tinggalkan Sasha padaku. Aku yang akan besarkan dia jadi perempuan terpandang, bukan seperti ibunya. Aku menatapnya, lalu menatap Mas Roni yang akhirnya menunduk. Suatu hari nanti, kalian akan menyesal. Bisikku, suaraku parau. Bukan karena aku akan balas dendam, tapi karena kalian akan sadar bahwa dengan memenangkan pertempuran ini, kalian telah kalah dalam perang yang lebih besar. Perang untuk menjadi manusia yang bermartabat. Aku berbalik dan pergi, meninggalkan mereka di lorong pengadilan. Proses yang seharusnya adil ini telah berubah menjadi panggung penghinaan. Tapi dalam hatiku, sebuah tekad baru tumbuh. Aku akan bangkit. Aku akan membuktikan bahwa seorang ibu yang bertekad bulat lebih kuat dari segudang pengacara mahal. 6 bulan. Itulah waktu yang harus kujalani dalam pertempuran hukum yang tidak seimbang ini. 6 bulan sejak hakim memutuskan hak asuh sementara untuk Mas Roni. 6 bulan di mana aku hanya bisa bertemu Sasha 2 kali seminggu dengan pengawasan ketat dari seorang pekerja sosial yang disewa oleh Ibu Sri. Setiap pertemuan terasa seperti penyiksaan. Melihat putri kecilku yang bingung, yang perlahan-lahan mulai menjauh karena diracuni pemikiran bahwa ibunya telah meninggalkannya. Hari ini adalah hari putusan akhir. Aku duduk di bangku penggugat, mengenakan setelan sederhana berwarna biru tua, warna yang menurut ibuku membawa ketenangan. Tanganku menggenggam erat selembar foto Sasha yang kusimpan di dalam saku jas. Ibu Ani duduk di sampingku, wajahnya tegang. Kami berdua tahu peluang kami tipis. Tenang, Ulfa, bisik Ibu Ani sambil menekan tanganku. Apapun keputusannya, kita sudah berusaha maksimal. Dari seberang ruangan, Mas Roni dan Ibu Sri duduk dengan percaya diri. Mereka dikelilingi oleh 3 pengacara termasuk Pak Hendra. Ibu Sri mengenakan gaun sutra berwarna krem dengan perhiasan mutiara yang berkilauan, seolah hendak menghadiri pesta daripada persidangan yang akan menentukan masa depan keluarga. Pak Hendra berdiri, membuka pidato penutupnya dengan suara yang dalam dan penuh wibawa. Yang mulia, selama persidangan ini telah terbukti bahwa klien kami, Bapak Roni, memiliki kemampuan finansial yang stabil,
lingkungan rumah yang mendukung, dan dukungan keluarga besar untuk membesarkan sang anak. Sementara pihak penggugat, dia berhenti sejenak, memandangku dengan tatapan merendahkan. Tidak memiliki pekerjaan tetap, tinggal bersama orang tua, dan secara emosional tidak stabil seperti yang disaksikan oleh beberapa saksi. Ibu Ani segera membalas, "Yang mulia, klien saya adalah ibu yang penuh kasih. Pekerjaan freelance-nya justru menunjukkan kemandirian dan semangat untuk membangun kehidupan finansial yang stabil." Tuduhan ketidakstabilan emosional sama sekali tidak berdasar dan hanya muncul dari konflik dengan mertua yang telah secara sistematis merendahkan harga dirinya selama bertahun-tahun. Hakim, seorang perempuan parubaya dengan kacamata tebal, mendengarkan dengan ekspresi netral. Aku mencoba membaca bahasa tubuhnya, tapi tidak berhasil. "Yang mulia," Ibu Sri tiba-tiba menyela, berdiri tanpa izin. "Bolehkah saya mengatakan sesuatu?" Hakim menganggap lesu. "Ibu dipersilakan, tapi harap singkat." "Ibu Hakim yang terhormat," Ibu Sri mulai dengan suara dramatis. "Saya hanya ingin mengatakan bahwa kami mencintai Sasha. Kami ingin yang terbaik untuknya. Lihatlah." Dia menunjuk ke arahku. Dia bahkan tidak mampu membelikan seragam sekolah yang layak untuk putrinya. Sedangkan saya... Dia mengangkat tas tangannya yang bermerek. "Saya bisa memberikan segalanya untuk cucu saya." Aku menggigit bibir sampai hampir berdarah. Seragam Sasha yang sengaja kubelikan sederhana adalah karena prinsipku untuk tidak memanjakan anak dengan barang mahal. Tapi di mulutnya, itu menjadi bukti ketidakmampuanku. "Ibu Sri," hardik Ibu Ani, "itu adalah fitnah. Klien saya sengaja membelikan seragam sederhana karena tidak ingin anaknya tumbuh materialistis." "Sudah, cukup," tegur Hakim. "Kembali pada prosedur." Ruangan kembali hening saat Hakim mulai membacakan pertimbangan putusannya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti pukulan palu yang menghancurkan sisa harapanku. Dengan mempertimbangkan stabilitas finansial, lingkungan sosial, dan dukungan keluarga, pengadilan memutuskan untuk memberikan hak asuh penuh kepada tergugat, Bapak Roni. Aku tidak mendengar kata-kata selanjutnya. Telingaku berdenging. Dunia sekelilingku seolah berputar. Aku hanya melihat bibir Hakim yang terus bergerak, menetapkan jadwal kunjunganku. Hanya 2 minggu sekali, itu pun masih dengan pengawasan. "Tidak," desisku, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. "Tidak." Ibu Ani memegangi lenganku, mencoba menahanku yang hampir terjatuh dari kursi. "Ulfa, kuatkan." Dari seberang, Ibu Sri tersenyum puas, lalu memeluk Mas Roni yang terlihat kosong. Matanya menatapku, dan untuk pertama kalinya dalam 6 bulan ini, aku melihat penyesalan di sana. Tapi penyesalan sudah terlambat. Setelah sidang resmi ditutup, aku berjalan keluar dengan langkah gontai. Koridor pengadilan yang panjang terasa seperti terowongan tanpa ujung. "Ulfa," suara Mas Roni memanggil dari belakang. Aku berbalik. Dia berdiri sendirian, sementara Ibu Sri masih berbicara dengan pengacaranya. "Well, maafkan aku," bisiknya, matanya berkaca-kaca. Aku memandangnya lama. Lalu, dengan suara yang tenang namun getir, aku berkata, "Kamu tidak perlu minta maaf, Roni. Suatu hari nanti, saat kamu melihat Sasha tumbuh dengan nilai-nilai yang sama dengan ibumu, nilai yang mengagungkan materi di atas segalanya, yang merendahkan orang lain, yang memandang cinta sebagai transaksi, saat itulah kamu akan menyadari bahwa kemenangan ini adalah kekalahan terbesarmu." Aku berbalik dan terus berjalan, meninggalkannya berdiri sendirian di koridor yang sunyi. Air mata akhirnya tumpah, membasahi pipiku yang sudah lama belajar untuk tidak menangis di depan mereka. Tapi kali ini, air mata itu bukan tanda kelemahan. Ini adalah pembersihan jiwa, pembasuh luka sebelum aku mulai membangun kembali hidupku yang telah mereka hancurkan. Di luar, langit Jakarta terlihat kelabu. Tapi di balik awan tebal itu, aku tahu ada matahari yang masih bersinar. Dan aku bertekad untuk menemukannya kembali. Udara di halaman parkir pengadilan agama terasa lebih segar, seolah-olah aku baru saja keluar dari ruang penyiksaan setelah 6 bulan terkurung. Meskipun hatiku hancur karena keputusan hakim tentang hak asuh Sasha, ada perasaan aneh yang menggelitik di dadaku,
sebuah kelegaan yang dalam dan tak terbendung. Aku berdiri di bawah langit kelabu, menatap lembaran putusan cerai di tanganku. Dokumen itu terasa ringan, tapi maknanya seberat gunung. Ini adalah akhir. Akhir dari 5 tahun penderitaan. Akhir dari pertempuran yang tak seimbang. Akhir dari ilusi bahwa aku pernah menjadi bagian dari keluarga itu. Ulfa, suara Ibu Ani memecah kesunyian. Kamu baik-baik saja? Aku mengangguk, tak bisa mengucapkan kata-kata. Mataku masih basah, tapi senyum kecil sudah mulai mengembang di bibirku. Tiba-tiba, sosok yang paling tidak kuharapkan kehadirannya mendekat. Ibu Sri, dengan langkah penuh kemenangan, diikuti oleh Mas Roni yang wajahnya masih memancarkan konflik batin. Sudah, Ulfa, ucap Ibu Sri dengan suara yang sengaja dibuat merendahkan. Kembalilah ke kampungmu. Jalani hidupmu yang sederhana. Roni butuh istri yang lebih dari kamu, yang benar-benar bisa mendampinginya, bukan cuma jadi beban. Dia berdiri begitu dekat, aroma parfum mahalnya yang biasa kuhirup di rumah itu sekarang terasa menjijikkan. Tapi anehnya, kali ini kata-katanya tidak menyakitkan seperti biasanya. Mereka seperti panah yang meleset, tidak lagi mampu menembus perisai kebebasanku. Aku menatapnya. Benar-benar menatapnya untuk pertama kalinya tanpa rasa takut atau kebencian. Lalu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Aku tertawa. Bukan tertawa kecil atau tertawa sinis, tapi tawa lepas yang keluar dari dasar jiwaku. Tawa yang selama 5 tahun terakhir terkurung di balik dinding kesedihan dan penindasan. Ibu Sri dan Mas Roni terkesima. Mereka memandangku seolah aku baru saja tumbuh tanduk atau berubah menjadi makhluk asing. Kau tertawa. Ibu Sri balik bertanya, matanya membelalak tidak percaya. Setelah menceraikan suamimu yang baik seperti Roni, setelah kehilangan hak asuh atas anakmu, kau malah tertawa? Apa kau sudah hilang akal? Tawaku mereda menjadi senyum getir. Aku melipat dokumen cerai itu dan memasukkannya ke dalam tas dengan gerakan perlahan, sengaja membuat mereka menunggu. Iya, Bu. Aku tertawa, kataku. Suaraku jernih dan mantap. Aku tertawa karena akhirnya aku bebas. Bebas dari cercaan ibu setiap hari. Bebas dari suami yang tidak pernah dewasa cukup untuk membela istrinya. Dan bebas dari ilusi bahwa aku akan pernah diterima di keluarga ini. Wajah Ibu Sri memerah. Kau sombong sekali. Lihatlah dirimu. Apa yang kau banggakan? Kau tidak dapat apa-apa dari perceraian ini. Kau kembali dengan tangan kosong. Aku menghela napas, tiba-tiba merasa kasihan pada wanita ini yang mengukur segalanya dengan materi. Aku dapat yang kubutuhkan, Bu. Ketenangan jiwa. Kebebasan untuk menjadi diriku sendiri lagi. Itu lebih berharga dari semua harta keluarga ibu. Mas Roni mengambil langkah maju. Ulfa, aku tahu, Mas. Kamu minta maaf, potongku lembut. Tapi maafmu sudah tidak berarti lagi. Yang kuinginkan sekarang adalah melanjutkan hidupku. Untuk Sasha, aku akan tetap berjuang. Tapi untuk hubungan kita, aku menggeleng. Sudah selesai. Ibu Sri masih tidak bisa menerima reaksiku. Kau pikir dengan sok kuat seperti ini, kau bisa menipu siapa? Kau pasti hancur di dalam. Kau kehilangan segalanya. Senyumku semakin lebar. Segalanya? Ibu salah. Justru hari ini aku mendapatkan kembali segalanya. Harga diriku, kebebasanku, dan masa depanku. Yang kulepaskan hanyalah sangkar emas yang selama ini membuatku sulit bernapas. Tepat saat aku mengucapkan kata-kata terakhir, sebuah mobil Toyota Alphard hitam pekat berhenti persis di depan kami. Kaca jendelanya terbuka, dan dari dalam, adik laki-lakiku, Aldi, melambai. Kak, ayo kita pulang. Bapak dan ibu sudah tidak sabar ingin ketemu kakak dan Sasha. Ibu Sri seperti melihat hantu. Matanya nyaris melotot keluar, beralih antara mobil mewah itu dan diriku yang masih mengenakan sandal sederhana dan jilbab kasual. Bibirnya bergetar, tak mampu mengucapkan kata-kata. Aku tidak pernah bilang keluargaku miskin, Bu, kataku sambil memungtas tas yang berisi surat-surat dan beberapa barang pribadi. Keluargaku hanya memilih untuk hidup sederhana dan tidak memamerkan apa yang mereka punya. Mereka selalu bilang, yang penting adalah kebahagiaan.
Dan selama 5 tahun ini, aku mencoba mencari bahagia dengan cara kalian. Tapi ternyata, itu mustahil. Aku melihat Mas Roni. Wajahnya pucat. Dia mungkin baru menyadari bahwa prasangka ibunya tentang keluargaku selama ini salah besar. Bahwa yang selama ini mereka pandang rendah, ternyata memiliki sesuatu yang tidak pernah bisa mereka beli dengan uang, yaitu martabat dan kebahagiaan sejati. Aku tidak pernah membicarakan harta orang tuaku karena itu bukanlah hal yang penting bagiku. Yang kuinginkan adalah keluarga yang hangat dan saling mendukung. Tapi itu tidak kalian berikan. Aku menatap Ibu Sri untuk terakhir kalinya. Terima kasih, Bu. Terima kasih telah membuka mata Mas Roni, dan terutama mataku, bahwa lebih baik keluar dari kebohongan ini daripada terus terpenjara dalamnya. Dengan langkah pasti, aku berjalan menuju Alphard itu. Aldi sudah turun dan membukakan pintu. Sebelum masuk, aku menoleh sekali lagi pada Mas Roni. Doakan yang terbaik untuk Sasha dan aku. Dan untuk Mas Roni, semoga ibu bisa menemukan menantu yang sesuai ekspektasi ibu. Pintu mobil tertutup dengan suara lembut. Aldi segera membawa mobil itu meluncur pergi. Aku melihat dari kaca spion, Ibu Sri masih berdiri terpaku, mulutnya sedikit terbuka, sementara Mas Roni menunduk dalam-dalam, bahunya terlihat lebih membungkuk dari biasanya. Di dalam mobil yang nyaman, aku memeluk erat tas berisi dokumen cerai. Air mata akhirnya mengalir deras. Tapi kali ini adalah air mata pembersihan. Aku kembali pada pelukan keluargaku yang sesungguhnya, yang tidak pernah menilai dari materi, tetapi dari kasih sayang tulus yang mereka berikan. Tawaku di pengadilan tadi bukanlah tanda kegilaan, melainkan nyanyian kemenangan, kemenangan jiwaku yang akhirnya bebas. Alphard hitam pekat itu meluncur mulus meninggalkan area parkir pengadilan. Aku masih bisa melihat dari kaca spion belakang, sosok Ibu Sri yang tetap terpaku di tempatnya, tubuhnya kaku bagai patung. Sementara Mas Roni perlahan berbalik dan berjalan masuk kembali ke gedung pengadilan dengan bahu yang terlihat begitu berat. Pemandangan itu seharusnya memuaskan rasa dendamku, tapi yang kurasakan justru sebuah kedamaian aneh, seperti badai yang akhirnya reda setelah bertahun-tahun mengamuk. "Kak, kamu baik-baik saja?" tanya Aldi sambil sesekali melirikku melalui kaca spion. Aku menarik napas dalam, mengusap sisa air mata di pipi. "Lebih dari baik, Dik. Aku akhirnya bebas." Aldi tersenyum mengerti. "Ibu dan bapak sudah menunggumu di rumah. Ibu masak semua makanan favoritmu." Senyumku semakin lebar. Begitu berbeda dengan keluarga Roni yang setiap makan malam terasa seperti pertempuran terselubung, penuh dengan kritik dan tatapan menghakimi. Sementara itu, di dalam gedung pengadilan, Ibu Sri masih belum bisa move on dari kejadian tadi. "Itu tadi Alphard terbaru. Roni, model paling mahal," desisnya pada Mas Roni yang baru saja bergabung dengannya di lobi. "Dari mana keluarga biasa seperti mereka bisa punya mobil seperti itu?" Mas Roni menggeleng, wajahnya masih pucat. Mungkin mobil sewaan, Bu. Atau punya saudaranya yang lain." "Jangan bodoh, Roni. Itu platnya plat pribadi." Dan sopirnya memanggil Ulfa, "Kak." Ibu Sri menarik napas dalam, matanya menyipit. Selama ini kita tertipu. Keluarganya pasti bukan keluarga sederhana seperti yang dia bilang. "Bu, mungkin kita tidak perlu memikirkan itu lagi. Yang penting sekarang kita urus Sasha." "Iya, tapi dia tertawa. Roni, dia tertawa melihat kita. Seolah-olah kitalah yang kalah di sini." Ibu Sri meremas-remas tas bermaharnya. "Dan mobil itu menunjukkan bahwa selama ini dia hanya pura-pura miskin. Mungkin dia punya agenda lain. Mungkin dia sengaja menyembunyikan kekayaannya." Mas Roni duduk di bangku lobi, menundukkan kepala ke tangannya. "Bu, stop. Cukup. Kita sudah menang hak asuh. Kita sudah berhasil mengalahkannya." Tapi kata-kata terakhirnya terasa hampa di mulutnya sendiri. Di dalam Alphard, aku bersandar di jok kulit yang lembut. Aldi memutar lagu-lagu lawas yang dulu sering kami nyanyikan bersama. "Kak, Bapak bilang kamu boleh pakai mobil ini untuk sementara waktu. Buat jemput Sasha atau buat kemana-mana. Katanya biar kamu tidak perlu repat." Aku terkejut. "Tapi, ini mobil baru.
Dik, aku takut. Ah, masa iya sih? Lagian bapak beli ini memang buat investasi. Daripada mangkuk di garasi, mending dipakai. Aku menghela napas. Keluargaku memang tidak pernah pamer. Ayah, meski sukses dengan bisnis propertinya, selalu hidup sederhana dan lebih memilih menyekolahkan anak-anaknya ke universitas terbaik daripada membeli mobil mewah. Alphard ini adalah pembelian impulsifnya setelah salah satu proyeknya sukses besar, tapi lebih sering diparkir daripada dipakai. Bapak juga bilang, kalau kamu butuh modal buat buka studio, dia siap bantu, tambah Aldi. Mendengar itu, air mataku hampir menetes lagi. Betapa berbeda perlakukan keluargaku dibandingkan dengan keluarga Roni. Yang satu memberi dukungan tanpa syarat, yang lain merendahkan setiap usahaku. Sementara itu, di mobil mereka yang sedang melaju pulang, Ibu Sri masih tidak bisa menerima kenyataan. Dia pasti sudah merencanakan ini dari awal. Roni, mungkin dia punya pacar lain yang kaya. Itu sebabnya dia berani melawan kita. Bu, Ulfa bukan seperti itu, bantah Mas Roni dengan lemah. Loh, sekarang kamu membelanya lagi? Setelah semua yang sudah kita lalui. Ibu Sri menyeringai. Dasar lelaki lemah, mudah diperdaya wanita. Bukan begitu, Bu. Tapi mungkin kita yang salah menilainya. Mungkin keluarganya memang cukup berada. Cukup berada. Ibu Sri terkekeh sinis. Cukup berada tidak akan menyopiri Alphard. Mereka pasti sangat kaya. Dan itu berarti selama ini kita telah memperlakukan orang yang salah dengan semena-mena. Untuk pertama kalinya, ada nada panik dalam suara Ibu Sri. Bukan karena penyesalan, tapi karena rasa malu. Malu bahwa orang yang selama ini direndahkannya ternyata mungkin lebih berada dari mereka. Dan itu berarti... Lanjut Ibu Sri dengan mata berbinar. Kalau saja kita tidak menceraikannya, mungkin kita bisa dapat akses ke kekayaan keluarganya. Kamu lihat sendiri, Roni, betapa mudahnya mereka mengeluarkan Alphard. Pasti mereka punya lebih dari itu. Mas Roni memandangi ibunya dengan rasa jijik yang terlihat jelas untuk pertama kalinya. Jadi yang ibu pikirkan sekarang adalah uang mereka? Setelah kita menghancurkan pernikahan saya, setelah kita merebut Sasha darinya, yang ibu pikirkan adalah bagaimana kita bisa mendapat untung dari mereka. Ibu Sri terdiam sejenak, menyadari bahwa dia telah menunjukkan kartunya terlalu jelas. Bukan begitu maksud ibu. Ibu hanya tidak terima dipermainkan seperti ini. Tapi kerusakan sudah terjadi. Untuk pertama kalinya, Mas Roni melihat ibunya dengan jelas. Seorang wanita yang tamak dan manipulatif, yang mengukur segalanya dengan materi. Sementara itu, Alphard sudah sampai di depan rumah orang tuaku. Sebuah rumah sederhana di kompleks perumahan menengah, tapi dengan taman yang asri dan penuh dengan bunga. Ibu sudah menunggu di teras, wajahnya penuh kecemasan. Begitu pintu mobil terbuka, aku berlari dan memeluknya erat. Ibu, aku sudah resmi cerai. Ibu menepuk-nepuk punggungku. Sudah, nak, yang penting kamu bahagia. Sekarang kamu bisa mulai lagi. Saat aku masuk ke dalam rumah, merasakan kehangatan yang sudah lama tidak kurasakan, aku tahu bahwa ini adalah awal yang baru. Dan melihat wajah Ibu Sri yang syok tadi, aku juga tahu bahwa karma sudah mulai bekerja. Dimulai dengan rasa penasaran dan penyesalan yang akan menggerogoti mereka dari dalam. Pintu rumah masa kecilku terbuka lebar, menyambutku dengan aroma familiar yang langsung membuat mataku berkaca-kaca. Aroma campuran bunga melati dari taman depan dan wangi rendang yang baru saja matang. Seolah-olah ibu sudah menyiapkan penyambutan khusus untuk kepulanganku yang pahit ini. Rumah ini mungkin tidak semegah rumah mertuaku dulu, tapi setiap sudutnya bernapas dengan kehangatan dan cinta yang tulus. Selamat datang pulang, sayang. Suara ayah terdengar dari ruang keluarga. Dia berdiri dari kursi bacanya, meletakkan koran, dan membukakan lengannya untukku. Pelukannya terasa kuat dan menenangkan, berbeda dengan pelukan Mas Roni yang selama beberapa tahun terakhir terasa kaku dan terpaksa. Ayah, maafkan aku, bisikku, menahan isak tangis. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Ulfa. Yang penting sekarang kamu di sini, bersama kami. Ayah menepuk punggungku pelan. Kita akan melalui ini bersama-sama.
Ibu sudah menyiapkan meja makan dengan semua makanan favoritku. Rendang, sayur nangka, sambal goreng ati, dan tentu saja, kerupuk kulit yang selalu jadi rebutan saat kami kecil dulu. Aldi dengan semangat sudah duduk di kursinya, menanti-nanti waktu makan. "Kakak, cepat dong, aku lapar nih," protes Aldi sambil mengetuk-ngetuk piringnya dengan sendok. "Ih, Aldi, sabar sedikit. Biar Kak Ulfa menenangkan diri dulu," tegur ibu sambil menyajikan nasi. Duduk di meja makan keluarga setelah bertahun-tahun adalah pengalaman yang mengharukan. Tidak ada tatapan menghakimi, tidak ada komentar pedas tentang caraku memegang sendok atau banyaknya makanan yang kuambil. Hanya tawa, cerita, dan perhatian tulus. "Jadi, gimana rencanamu sekarang?" "Well?" tanya ayah sambil mengambil sepotong rendang. Aku menarik napas. Aku ingin membuka studio desain grafis kecil-kecilan. Yah, aku sudah punya beberapa klien tetap dari pekerjaan freelance selama ini. Dan aku berhenti sejenak, menatap piringku. Aku ingin berjuang mendapatkan Sasha kembali. Hak kunjungan 2 minggu sekali dengan pengawasan itu tidak adil. Ibu mengangguk, matanya penuh dukungan. "Kami akan membantumu, Nak. Untuk studio, kamu bisa pakai ruang kerja Aldi dulu. Dia kan sekarang lebih sering kerja dari kantor." "Hei, itu ruang kerjaku," protes Aldi, tapi dengan senyum. "Tapi buat Kak Ulfa, silakan saja. Aku bisa pindah ke kamar kosong di lantai 2. Dan untuk masalah Sasha..." Ayah meletakkan sendoknya, wajahnya serius. "Kita akan cari pengacara yang lebih baik. Uang bukan masalah. Yang penting cucu kita kembali." Mendengar itu, air mataku akhirnya tumpah. Selama 5 tahun di keluarga Roni, aku terbiasa dengan komentar seperti, "Uang bukan masalah," yang diucapkan dengan angkuh untuk menunjukkan kekuasaan. Tapi kali ini, diucapkan dengan penuh kasih oleh ayah, maknanya sama sekali berbeda. Bukan tentang kekuasaan, tapi tentang pengorbanan dan cinta tanpa syarat. "Terima kasih. Yah, tapi aku tidak mau merepotkan kalian." "Bodoh sekali kamu kalau masih berpikir seperti itu," hardik ibu dengan lembut. "Kamu anak kami, Ulfa. Selama kami masih bisa bernapas, kami akan selalu ada untukmu dan Sasha." Setelah makan malam, aku membantu ibu membereskan dapur. Sesuatu yang dulu selalu kulakukan sendiri di rumah mertua karena pembantu dilarang membantu saat aku ada di rumah. "Ibu," kataku sambil mencuci piring, "kenapa dulu kalian tidak pernah memberitahu keluarga Roni tentang kondisi finansial kita yang sebenarnya?" Ibu berhenti mengelap piring, menatapku. "Karena itu bukan urusan mereka, Nak. Dan kami lihat dari awal, keluarga itu terlalu mengagungkan materi. Kami tidak ingin mereka menerimamu karena latar belakang keluarga, tapi karena siapa dirimu. Tapi, mungkin kalau mereka tahu, mereka akan memperlakukan aku lebih baik." Justru sebaliknya, Ulfa, sanggah ayah yang masuk ke dapur mengambil air mineral. "Mereka akan memanfaatkanmu, atau lebih parah lagi, mengira kami menyogok mereka dengan uang. Kami lebih memilih mereka menerimamu apa adanya." Aku mengerti sekarang. Kebijakan orang tuaku ternyata mengandung kebijaksanaan yang dalam. Mereka lebih memilih aku diuji dengan ketulusan, meski ujian itu ternyata terlalu berat bagiku. Malam itu, saat aku berbaring di kamar masa kecilku yang masih persis seperti dulu, dengan poster band lawas dan rak buku penuh novel remaja, aku merenungkan segala yang terjadi. Pelukan hangat keluarga, dukungan tanpa syarat, dan kebersamaan sederhana yang kudapatkan hari ini adalah obat terbaik untuk luka-lukaku. Sementara di rumah megah yang dulu kutinggali, aku bisa membayangkan Ibu Sri masih memikirkan Alphard itu, dan Mas Roni mungkin sedang merenungi kesalahannya di kamar yang sekarang terasa sangat besar dan sepi. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidak memikirkan mereka. Aku hanya bersyukur untuk pelukan hangat yang menyambutku pulang, dan untuk kekuatan baru yang kurasakan untuk memulai babak baru kehidupan. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela ruang kerja yang dulu dipakai Aldi. Ruangan ini sekarang menjadi studionya yang sederhana tapi penuh makna. Sebuah meja kerja besar, 2 monitor komputer, tablet grafis, dan rak-rak berisi buku referensi desain. Semuanya diberikan oleh keluargaku sebagai bentuk dukungan. Aku duduk menghadap komputer,
membuka email pertama di hari yang cerah ini. "Kak, ini ada kopi spesial buatmu," ucap Aldi sambil menaruh cangkir di meja kerjaku. "Biarlah aku yang jadi asistenmu hari ini." Aku tersenyum. "Kamu tidak perlu kerja, Dik. WFH hari ini." Dan bosku bilang, "Keluarga harus diutamakan," katanya sambil mengedipkan mata. Dukungan keluarga memang luar biasa. Tapi aku tahu, untuk benar-benar bangkit, aku harus membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa mandiri. Proyek pertamaku adalah melanjutkan kerjasama dengan klien lama yang setia meski tahu kondisiku yang sedang berantakan. "Bu Ani, saya sudah kirim draft kedua desain kemasannya," ujarku melalui panggilan video dengan seorang klien produk makanan organik. "Wah, bagus sekali, Mbak Ulfa. Lebih baik dari yang kubayangkan," sahutnya antusias. "Aku akan transfer DP-nya hari ini juga." Setelah panggilan berakhir, aku menarik napas lega. Ini adalah langkah pertama. Aku tidak hanya mengandalkan bantuan finansial orang tua, tapi benar-benar membangun usahaku sendiri. Beberapa minggu berlalu, usahaku mulai menunjukkan kemajuan. Seorang klien merekomendasikan ke klien lainnya, dan tiba-tiba jadwal kerjaku mulai padat. Aku bahkan harus menolak beberapa proyek karena keterbatasan waktu. "Kak, ini ada panggilan dari agensi besar," teriak Aldi dari ruang tamu suatu sore. Katanya mau nawarin kolaborasi. Jantungku berdebar kencang. Agensi itu adalah salah satu yang selama ini kukagumi. Setelah berbicara panjang lebar dengan direktur kreatifnya, ternyata mereka tertarik dengan portofolioku dan ingin mensubkontrakkan beberapa proyek besar padaku. Tapi, saya bekerja sendiri, tidak ada tim besar. Jelasku jujur. "Justru itu yang kami cari, Mbak Ulfa. Sentuhan personal dan kualitas karya adalah yang menarik bagi kami," jawabnya. Setelah menandatangani kontrak kerjasama, aku menyadari bahwa usahaku tidak lagi sekadar usaha kecil-kecilan. Aku mulai mempekerjakan 2 asisten paruh waktu, seorang lulusan desain grafis yang sedang mencari pekerjaan dan seorang ibu rumah tangga yang pandai mengatur administrasi. "Selamat bergabung," sambutku pada mereka berdua di ruang kerjaku yang sekarang terasa lebih sempit. "Kita mungkin tim kecil, tapi kita akan memberikan yang terbaik." Sementara bisnisku mulai berkembang, aku juga tidak melupakan tujuan utamaku, memperjuangkan Sasha. Setiap 2 minggu sekali, saat jadwal kunjungan, aku selalu membawa hasil kerjaku untuk diceritakan padanya. "Lihat, sayang, ini logo yang Mama buat untuk perusahaan mainan anak. Nanti kalau sudah diproduksi, Mama akan kasih yang pertama untuk Sasha." Sasha yang berusia 4 tahun itu memandangi desain-desainku dengan mata berbinar. "Mama pinter ya? Bisa bikin gambar-gambar cantik." Mendengar pujian polosnya, hatiku berbunga-bunga. Ini adalah cara lain untuk tetap terhubung dengannya, dengan menunjukkan bahwa ibunya adalah wanita kuat dan mandiri yang punya passion dan kemampuan. Suatu hari, saat aku sedang presentasi desain untuk sebuah startup teknologi baru, Aldi masuk dengan wajah bersemangat. "Kak, lihat ini," bisiknya sambil menunjukkan smartphone-nya. Sebuah postingan di media sosial memamerkan desain kemasan produk kecantikan yang baru saja ku selesaikan, dan akun brand ternama itu memberikan kredit padaku. Komentar positif berdatangan, dan follower media sosial studionya melonjak drastis. Beberapa klien potensial mulai menghubungiku, tertarik dengan gaya desain yang fresh dan meaningful. Menurut mereka, "Ayah bangga padamu, Ulfa," kata ayah suatu malam saat kami makan malam bersama. "Dulu kami khawatir pilihanmu untuk menekuni desain grafis tidak akan memberimu masa depan yang cerah. Tapi lihat sekarang, kamu tidak hanya sukses, tapi juga bahagia." Kebahagiaan. Ya, itulah yang kurasakan sekarang. Meski perjuangan untuk Sasha masih panjang, dan bekas luka pernikahan masih sesekali terasa, aku menemukan kebahagiaan dalam membangun sesuatu yang menjadi impianku. Sebuah studio desain yang tidak hanya menghasilkan uang, tapi juga karya yang bermakna. Malam itu, sebelum tidur, aku menerima email dari agensi yang diajak kerjasama sebelumnya. Mereka ingin memperpanjang kontrak dan menawarkan gaji tetap. Aku tersenyum, menatap langit-langit kamar. Dari wanita yang dianggap tidak mampu apa-apa oleh mantan mertuanya, kini aku bisa membuktikan bahwa passion dan ketekunan bisa membawaku lebih jauh dari yang mereka bayangkan.
Aku mungkin kehilangan sebuah pernikahan, tapi aku menemukan kembali diriku. Seorang Ulfa yang mandiri, berkarya, dan perlahan-lahan mulai bahagia lagi. Matahari pagi menyinari ruang kerjaku yang semakin berantakan dengan sampel desain dan storyboard untuk proyek terbaru. Aku sedang asyik menyempurnakan ilustrasi untuk kampanye sosial sebuah LSM ketika Aldi membuka pintu tanpa mengetuk. Wajahnya campur aduk antara bersemangat dan serius. "Kak, dengar kabar enggak?" Tanyanya sambil menarik kursi dan duduk di hadapanku. "Apalagi? Jangan-jangan kamu mau nikah?" Godaku sambil tetap fokus pada layar komputer. "Bukan. Ini serius." Aldi mengetuk-ngetuk meja untuk menarik perhatianku. "Tadi pagi aku meeting sama Bos Herman. Kamu tahu kan? Teman ayah yang jadi direktur di tempat Mas Roni kerja." Namanya disebut, jari-jariku berhenti mengetik. Aku memutar kursi menghadap Aldi. Dan perusahaan tempat Mas Roni kerja lagi krisis berat. Rumor mau PHK massal. Dadaku sesaat terasa sesak, tapi bukan karena rasa pedih. Lebih karena penasaran. PHK. Tapi kan perusahaan itu selalu terlihat stabil. Aldi mendekat, suaranya berbisik. Kata Bos Herman, ternyata selama ini mereka cuma ketahan sama penampilan doang. Banyak proyek gagal, cash flow bermasalah, dan yang paling parah. Dia berhenti sejenak, menatapku dalam-dalam. Beberapa klien besar pindah ke kompetitor karena kesalahan strategi yang dipimpin langsung oleh Mas Roni. Aku menarik napas dalam. Tapi, Mas Roni kan hanya manajer menengah. Kok bisa disalahkan? Katanya, dia yang ngotot ngajuin proposal beberapa proyek besar yang akhirnya gagal. Dan yang bikin parah, Aldi menghela napas. Dia dikenal arogan sama timnya. Banyak anak buah yang keluar karena nggak tahan sama gayanya yang sok tahu dan nggak mau dengar saran. Aku terdiam, mencerna informasi ini. Selama ini, di mata Ibu Sri, Mas Roni adalah anak emas yang sempurna, pintar, sukses, dan tidak pernah salah. Tapi ternyata, Aldi, kamu yakin dengan informasi ini? Dengar-dengar sih, Bos Herman lagi pertimbangin untuk PHK Mas Roni. Tapi dia masih kasih kesempatan karena ingat hubungan keluarga kita dulu. Sore itu, saat aku menjemput Sasha untuk kunjungan rutin, suasana di rumah mantan mertuaku terasa berbeda. Pembantu yang biasanya ramah, sekarang membukakan pintu dengan wajah tegang. "Sasha lagi di kamar. Bu, silakan langsung ke atas saja," katanya cepat kemudian menghilang. Saat aku naik tangga, aku mendengar suara Ibu Sri yang memekik dari ruang kerja. "Itu tidak mungkin. Anakku tidak mungkin di PHK. Kamu pasti salah dengar." "Bu, ini dari sumber yang terpercaya. Perusahaan sedang restrukturisasi, dan posisi Roni termasuk yang dipertimbangkan untuk..." Suara Mas Roni terputus saat melihatku berdiri di depan pintu. Ibu Sri berbalik, wajahnya merah padam. "Kamu... apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku menjemput Sasha untuk kunjungan, Bu." "Seperti yang sudah dijadwalkan," jawabku tenang. Sasha yang mendengar suaraku langsung berlari dari kamarnya dan memelukku. "Mama." Aku memeluknya erat, sambil memperhatikan Mas Roni yang terlihat lesu dan stres. Matanya berkantung, dan ada beberapa uban yang mulai terlihat di rambutnya yang biasanya selalu rapi. "Ibu, tolong jangan bicara seperti itu di depan Sasha," pinta Mas Roni dengan suara lelah. "Baik, aku antar Sasha dulu. Kami akan pulang jam 8 nanti," kataku cepat, ingin segera meninggalkan ketegangan ini. Tapi Ibu Sri menghalangi. "Tunggu. Apa kamu sudah dengar kabar tentang perusahaan Roni?" Aku menghela napas. "Iya, Bu." Aldi cerita sedikit. Pasti kamu senang mendengarnya. Lihat, Roni, dia pasti merasa ini adalah pembalasan dendam." Aku menggenggam tangan Sasha lebih erat. Aku tidak senang mendengar kabar buruk tentang siapapun, Bu. Apalagi ini menyangkut masa depan Sasha. "Palsu. Semua kepalsuan," hardik Ibu Sri. "Kamu pasti sudah menyebarkan gosip ini kemana-mana. Inilah yang kamu tunggu-tunggu, bukan?" "Bu, cukup." Suara Mas Roni tiba-tiba keras. "Ulfa tidak ada hubungannya dengan ini.
Ini kesalahanku sendiri. Ibu Sri terkesima. Kamu membelanya? Setelah semua yang terjadi. Aku tidak membela siapa-siapa. Aku hanya mengatakan fakta. Mas Roni menatapku, dan untuk pertama kalinya sejak perceraian, aku melihat kerapuhan di matanya. Maaf, kamu bisa bawa Sasha sekarang. Saat aku berjalan menuruni tangga dengan Sasha, aku masih bisa mendengar suara Ibu Sri yang memprotes. Kenapa kamu tidak melawannya? Kenapa kamu tidak melawan? Jawaban Mas Roni hampir tidak terdengar, tapi cukup jelas sampai ke telingaku. Karena mungkin ini memang karma, Bu. Di dalam mobil, Sasha yang cerdas bertanya, Mama, karma itu apa? Aku tersenyum getir sambil membelai rambutnya. Karma adalah ketika kita menuai apa yang kita tanam, sayang. Tapi Mama tidak ingin kamu memikirkan itu sekarang. Ayo, kita pergi ke taman bermain. Tapi dalam hatiku, aku tahu sesuatu telah dimulai. Runtuhnya menara kartu yang selama ini dibanggakan Ibu Sri. Dan yang paling ironis, ini semua terjadi karena kesombongan dan arogansi yang selama ini dia tanamkan pada anaknya. Karma memang tidak selalu datang dengan dramatis, tapi dia selalu datang. Udara di ruang rapat perusahaan tempat Mas Roni bekerja terasa pengap, meski AC bekerja pada suhu terendah. Mas Roni duduk di kursi kulit mewah, berhadapan dengan Bos Herman dan 2 orang dari divisi HR. Tangannya berkeringat, tapi ekspresinya masih berusaha menjaga image-nya yang selama ini dibangun, percaya diri dan sedikit arogan. Herman, sudah lama kita tidak bertemu 4 mata seperti ini, buka Mas Roni dengan senyum tipis, berusaha menciptakan suasana santai. Tapi Bos Herman tidak membalas senyum. Wajahnya serius sambil menatap dokumen di depannya. Roni, kita sudah bekerja sama cukup lama. Kamu tahu aku selalu menghargai kontribusimu. Tentu. Dan aku berterima kasih atas kesempatan yang Herman berikan, sahut Mas Roni, mulai merasa tidak nyaman. Tapi, Bos Herman menghela napas. Perusahaan sedang dalam kesulitan finansial yang serius. Kita harus melakukan restrukturisasi. Mas Roni mengedarkan pandangannya pada kedua staf HR yang duduk diam. Aku mengerti. Dan aku punya beberapa proposal untuk meningkatkan efisiensi tanpa harus melakukan PHK. Salah satu langkah efisiensi itu, Bos Herman menjawab, adalah dengan mengurangi posisi-posisi yang dianggap tidak lagi strategis. Jantung Mas Roni berdebar kencang. Apa maksudmu? Roni, dalam 6 bulan terakhir, 3 proyek besar yang kamu pimpin gagal total. Kerugiannya tidak sedikit. Bos Herman membuka folder berisi laporan keuangan. Dan yang lebih memprihatinkan, turnover di divisimu paling tinggi. 5 orang keluar dalam 3 bulan terakhir. Itu karena mereka tidak bisa mengikuti ritme kerjaku yang dinamis. Bantah Mas Roni, suaranya mulai meninggi. Aku menuntut standar tinggi, Herman. Bukan kesalahanku kalau mereka tidak mampu. Salah satu staf HR, seorang wanita parubaya bernama Ibu Maya, berbicara dengan suara tenang. Bapak Roni, dari exit interview, alasan utama mereka keluar adalah gaya kepemimpinan Bapak yang kurang mendengarkan masukan dari tim. Itu fitnah. Mereka hanya mencari alasan untuk membenarkan ketidakmampuan mereka. Bos Herman menggeleng. Roni, dengar. Aku sudah dapatkan keluhan dari beberapa klien juga. Mereka bilang kamu sulit diajak kompromi dan selalu merasa paling tahu. Karena aku memang lebih tahu daripada mereka. Aku yang menjalankan proyek, bukan mereka. Tidak, Roni. Bos Herman menatapnya tajam. Dalam bisnis, kita perlu kerendahan hati untuk belajar dan beradaptasi. Kesombonganmu telah membuat kita kehilangan bukan hanya karyawan berharga, tapi juga klien-klien penting. Mas Roni terdiam. Wajahnya memucat. Dia melihat dokumen di meja, surat pemutusan hubungan kerja. Kamu mem-PHK aku. Suaranya bergetar. Dengan berat hati, ya. Bos Herman mengangguk. Kami akan berikan pesangon sesuai peraturan, plus bonus sebagai bentuk apresiasi atas kontribusimu selama ini. Tapi aku sudah memberikan yang terbaik untuk perusahaan ini. Aku bekerja lembur, mengorbankan waktu untuk keluarga.
Iya, dan itu yang membuat keputusan ini semakin sulit. Bos Herman berdiri. Tapi perusahaan harus diselamatkan, Roni. Dan sayangnya, kami harus mulai dengan mengevaluasi posisi-posisi yang dianggap bermasalah. Staf HR yang lain menyerahkan sebuah amplop coklat. Bapak bisa mengambil barang-barang pribadi hari ini juga. Untuk keamanan, kami akan dampingi. Keamanan? Kalian pikir aku akan mencuri? Mas Roni tertawa getir. Prosedur standar, Roni, jawab Bos Herman dengan wajah sedih. Saat Mas Roni membersihkan meja kerjanya dengan diawasi oleh security, rasanya seperti mimpi buruk. Rekan-rekan kerja yang dulu selalu menyapanya dengan hormat, sekarang menghindari pandangannya. Beberapa bahkan berbisik-bisik sambil mencuri pandang. Di mobil, dia duduk lama sebelum menyalakan mesin. Ponselnya berdering. Ibunya, Roni, bagaimana? Apa benar ada PHK? Aku tidak percaya. Kamu kan karyawan terbaik mereka. Dia menarik napas dalam. Iya, Bu. Aku di PHK. Tidak mungkin. Itu pasti kesalahan. Kamu harus melawan. Adukan ke Dinas Ketenagakerjaan. Bu, ini sudah keputusan final. Suaranya lelah. Mereka punya alasan yang masuk akal. Apa alasan mereka? Cerita pada ibu. Pasti ada konspirasi. Mungkin Bos Herman itu sengaja menjatuhkanmu karena dia teman ayah Ulfa. Bu, cukup, bentaknya, membuat ibunya terdiam. Ini bukan konspirasi siapa-siapa. Ini kesalahanku sendiri. Aku yang arogan, aku yang tidak mau mendengar saran, aku yang mempertahankan pendapatku meski sudah diperingatkan bahwa itu salah. Dia mematikan telepon, menatap kosong ke depan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia menyadari bahwa ibunya telah salah, dan dia pun telah salah. Kesombongan yang ditanamkan sejak kecil, keyakinan bahwa mereka selalu yang terbaik, telah menjatuhkannya. Sementara itu, di studionya, aku menerima telepon dari Bos Herman. Ulfa, maaf mengganggu. Aku hanya ingin memberitahu bahwa kami sudah memutuskan hubungan kerja dengan Roni. Aku terdiam sejenak. Aku turut prihatin, Pak Herman. Hubungan kalian adalah urusan pribadi, tapi sebagai teman ayahmu, aku merasa perlu memberitahu. Dan ada satu hal lagi. Apa itu, Pak? Beberapa proyek yang dulu ditangani Roni butuh sentuhan baru. Apakah studionya bisa membantu kami melakukan rebranding? Kami butuh fresh perspektif. Aku tersenyum getir. Ironi takdir memang kadang terlalu jelas untuk diabaikan. Aku akan kirim proposalnya besok, Pak Herman. Terima kasih atas kepercayaannya. Saat aku menutup telepon, aku melihat portofolio di layar komputerku. Karya-karya yang dulu dianggap receh oleh mantan mertuaku, kini justru menjadi penyelamat bagi perusahaan yang mem-PHK menantu mereka. Karma tidak selalu tentang balas dendam. Kadang, dia hanya duduk manis di sudut, tersenyum melihat bagaimana kehidupan berputar dengan caranya yang adil. 6 minggu telah berlalu sejak Mas Roni di PHK. Awalnya, Ibu Sri masih percaya diri. Anak sempurna seperti Roni akan mudah dapat pekerjaan baru, katanya pada teman-teman bridge-nya. Tapi keyakinan itu mulai retak ketika satu persatu lamaran ditolak. Hari ini, Ibu Sri dan Mas Roni menghadiri acara santap siang di klub eksklusif yang biasa mereka datangi. Biasanya, mereka akan disambut hangat, dikerumuni teman-teman yang ingin mendengar kabar terbaru. Tapi hari ini berbeda. Sri, Roni, silakan duduk di sini, sapa Bu Tuti, salah satu anggota klub, dengan sopan tapi dingin. Mereka duduk di meja yang agak terpisah. Ibu Sri memperhatikan bagaimana beberapa anggota saling berbisik sambil sesekali melirik ke arah mereka. Roni, katanya kamu tidak lagi di perusahaan Herman, tanya Pak Budi, seorang pengusaha properti. Mas Roni mengangguk kaku. Saya sedang mencari tantangan baru. Tantangan baru? Sahut Bu Tuti dengan alis terangkat. Kata anak saya yang kerja di sana, kamu di PHK karena masalah kinerja. Wajah Ibu Sri memerah. Itu tidak benar. Itu konspirasi. Herman itu teman mantan menantu kami. Dia sengaja menjatuhkan Roni.
Tapi alih-alih simpati, yang mereka dapat justru tatapan tidak percaya. Konspirasi, ucap Bu Tuti sambil meminum jusnya. Sri, kau selalu melihat konspirasi di mana-mana. Dulu kau bilang mantan menantumu yang bermasalah, sekarang bosnya yang bermasalah. Pernahkah kau berpikir mungkin masalahnya ada di cara kau dan Roni memperlakukan orang? Ibu Sri terkesima. Apa maksudmu? Kami selalu memperlakukan orang dengan baik. Bu Tuti menghela napas. Sri, selama ini kau selalu merendahkan orang di belakang. Kau sebarkan gosip tentang mantan menantumu, tentang keluarga mereka. Sekarang orang mulai tahu bahwa mungkin ceritanya tidak sepenuhnya benar. Apa? Siapa yang bilang? Beberapa dari kami bertemu Ulfa di acara amal minggu lalu. Dia sedang mendesain kampanye untuk yayasan anak-anak. Gadis itu sopan, berbakat, dan ternyata keluarganya cukup dihormati di kalangan tertentu. Mas Roni menunduk, malu. Ibu Sri masih berusaha membela diri. Itu semua kepura-puraan. Keluarganya biasa saja. Biasa? Pak Budi menyela. Ayahnya adalah Profesor Haryanto, pakar properti ternama. Dan Alphard yang kau ceritakan itu memang mobil mereka. Mereka punya 3 mobil mewah tapi memilih hidup sederhana. Ibu Sri terdiam, wajahnya pucat. Informasi ini seperti tamparan. Dan tentang pekerjaan Ulfa. Lanjut Bu Tuti, desainnya sekarang banyak dipakai brand-brand ternama. Bahkan perusahaan Herman memakainya untuk rebranding. Mata semua orang di meja itu tertuju pada Mas Roni yang semakin menunduk. Roni, kata Pak Budi dengan suara lebih lembut, beberapa dari kami sebenarnya punya lowongan. Tapi, kami dengar dari beberapa sumber bahwa kamu sulit bekerja sama. Arogan. Itu yang membuat kami ragu. Ibu Sri berdiri, gemetar. Jadi kalian semua sudah memutuskan untuk memusuhi kami? Setelah bertahun-tahun berteman. Bukan memusuhi, Sri, jawab Bu Tuti dengan tegas. Tapi kami lelah dengan sikapmu yang selalu merendahkan orang lain. Dan sekarang ketika kebenaran mulai terungkap, kau masih tidak bisa mengakui kesalahan. Acara santap siang itu berakhir dengan rasa malu yang dalam bagi Ibu Sri dan Mas Roni. Saat mereka berjalan menuju mobil, tidak ada yang berpamitan atau melambaikan tangan. Dalam perjalanan pulang, Ibu Sri masih tidak bisa menerima. Mereka iri. Selalu iri pada kita. Bu, cukup, kata Mas Roni dengan suara hampa. Mereka benar. Selama ini kita yang salah. Kita yang sombong. Kita yang merendahkan orang. Jangan bilang begitu. Kita keluarga terpandang. Terpandang. Mas Roni tertawa pahit. Lihat kita sekarang, Bu. Aku menganggur, teman-teman menjauhi kita, dan reputasi kita hancur. Itu yang disebut terpandang. Ibu Sri menangis. Bukan karena penyesalan, tapi karena rasa malu dan marah. Ini semua salah Ulfa. Kalau saja dia tidak. Tidak, Bu, bentak Mas Roni untuk pertama kalinya pada ibunya. Salah kita. Salah aku yang tidak bisa membedakan antara harga diri dan kesombongan. Salah aku yang mendengarkan semua gosip dan fitnah yang ibu sebarkan. Dan salah ibu yang mengajarkanku untuk memandang rendah orang lain. Mereka sampai di rumah yang tiba-tiba terasa sangat besar dan sepi. Tidak ada telepon yang berdering, tidak ada undangan untuk acara sosial, tidak ada teman yang berkunjung. Sementara itu, di studionya, aku sedang menerima kunjungan Bu Tuti dan beberapa anggota klubnya. Kami ingin kamu mendesain ulang logo dan materi promosi klub kami. Ulfa, kata Bu Tuti. Kami butuh sentuhan segar. Dan kami minta maaf, tambah seorang anggota lainnya. Kami baru menyadari bahwa selama ini kami telah mendengarkan cerita yang tidak sepenuhnya benar tentangmu. Aku tersenyum. Tidak perlu minta maaf, Bu. Yang penting kita bisa mulai dari sekarang. Saat mereka pergi, Aldi yang mendengar percakapan itu mendekat. Karma sedang bekerja keras, Kak. Aku mengangguk. Tapi yang kurasakan bukanlah kemenangan. Melainkan sebuah pelajaran bahwa dalam hidup, reputasi dan harga diri adalah hal yang pelan-pelan dibangun, tapi bisa hancur dalam sekejap karena kesombongan dan fitnah. Dan bagi Ibu Sri dan Mas Roni,
Pelajaran itu datang dengan harga yang sangat mahal, terisolasi dari lingkaran sosial yang selama mereka banggakan. 2 bulan telah berlalu sejak Mas Roni kehilangan pekerjaannya. Tabungan mereka mulai menipis, sementara gaya hidup mewah yang sudah menjadi kebiasaan tetap berlanjut. Tagihan kartu kredit, perawatan mobil mewah, dan biaya klub eksklusif yang masih mereka pertahankan meski sudah tidak diundang ke acara-acaranya. Semua itu menggerogoti sisa tabungan dengan cepat. Suatu sore, Ibu Sri menerima telepon dari agen properti langganan keluarga mereka. "Bu Sri, ada kabar baik. Ada yang berminat membeli rumah Ibu dengan harga yang sangat menguntungkan." Ibu Sri menghela napas lega. "Alhamdulillah. Siapa pembelinya? Perusahaan asing? Pengusaha baru?" "Sebenarnya," si agen terdengar ragu, "ini pembelian melalui perusahaan, tapi atas nama PT Sinar Karya Abadi." Ibu Sri mengernyit. Nama itu terdengar familiar. "Itu perusahaan siapa?" "Atas nama Profesor Haryanto, Bu." Telepon hampir terjatuh dari tangan Ibu Sri. "Apa? Tidak mungkin. Tidak akan pernah aku jual rumah ini pada mereka." "Tapi Bu, ini tawaran terbaik yang kita dapat. 30% di atas harga pasar. Dan mereka bayar tunai. Dengan situasi keuangan Bapak Roni sekarang." "Tidak. Carikan pembeli lain," bentak Ibu Sri sebelum menutup telepon dengan kasar. Mas Roni yang mendengar keributan itu masuk ke kamar. "Ada apa, Bu?" Ibu Sri memberitahunya dengan suara bergetar. Wajah Mas Roni pucat mendengarnya. Mereka ingin membeli rumah kita." "Ya, bayangkan. Keluarga itu ingin membeli rumah kita sebagai balas dendam." Tapi Mas Roni berpikir lebih pragmatis. "Bu, kita butuh uang. Tagihan menumpuk, dan aku masih belum dapat pekerjaan. Mungkin kita harus pertimbangkan." "Pertimbangkan? Jual rumah kita pada mereka? Itu seperti menginjak-injak harga diri kita." "Tapi Bu, harga diri tidak bisa membayar tagihan," jawab Mas Roni dengan nada putus asa. Minggu-minggu berikutnya, agen properti itu menghubungi lagi dengan tawaran dari pembeli lain. Tapi harganya jauh lebih rendah, atau sistem pembayaran mencicil dengan DP kecil. Sementara tawaran dari PT Sinar Karya Abadi tetap yang terbaik, tunai, harga tinggi, dan proses cepat. Akhirnya, dalam keadaan terdesak, mereka setuju untuk bertemu dengan perwakilan pembeli. Pertemuan diatur di sebuah hotel berbintang. Ibu Sri dan Mas Roni datang dengan pakaian terbaik mereka, berusaha menjaga image meski dalam keadaan terjepit. Yang membuat mereka syok adalah, yang datang sebagai perwakilan pembeli adalah Aldi, adikku. "Aldi?" Ibu Sri hampir tidak percaya. Aldi tersenyum sopan, mengenakan setelan bisnis yang rapi. "Ibu Sri, Mas Roni, senang bertemu lagi." Apa maksud semua ini?" tanya Mas Roni dengan suara tegang. "Seperti yang sudah disampaikan oleh agen, kami tertarik dengan properti Ibu. Lokasinya strategis untuk investasi kami." "Ini ulah kakakmu, ya?" tuding Ibu Sri dengan mata berapi-api. "Dia ingin mempermalukan kami. Inilah balas dendamnya." Aldi menggeleng, "Tetap tenang. Bukan, Bu. Ini murni bisnis. Kak Ulfa bahkan tidak tahu kami sedang menawar rumah ini. Ini keputusan ayah saya. Beliau melihat ini sebagai investasi yang bagus." "Dan kenapa harus kalian? Kenapa tidak biarkan orang lain yang membeli?" potong Mas Roni. "Karena hanya kami yang bisa menawar harga setinggi ini dengan pembayaran tunai," jawab Aldi lugas. "Dan secara jujur, ayah saya ingin memastikan Sasha suatu hari nanti bisa mewarisi properti yang layak." Mendengar nama Sasha, Ibu Sri berdiri. "Jadi ini tentang Sasha? Kalian pikir dengan uang kalian bisa merebut cucu kami?" "Tidak, Bu." Aldi tetap tenang. "Sasha adalah keponakan saya. Kami hanya ingin yang terbaik untuknya. Tapi kembali lagi, ini murni keputusan bisnis. Jika Ibu tidak tertarik, kami bisa membatalkan." Saat Aldi berdiri seolah akan pergi, Mas Roni dengan cepat menyahut, "Tunggu.
Ibu Sri memandangi anaknya dengan tajam. "Roni, kau tidak serius?" "Bu, kita butuh uang ini," bisik Mas Roni dengan putus asa. "Kita sudah hampir tidak bisa bayar uang sekolah Sasha. Tagihan rumah sakit ibu bulan lalu juga masih belum lunas." Ibu Sri terdiam, wajahnya berkerut. Realita pahit itu akhirnya menghantamnya. Akhirnya, dengan berat hati, mereka menandatangani letter of intent. Proses jual beli berlangsung cepat. Dalam 2 minggu, mereka harus pindah dari rumah mewah yang selama ini menjadi kebanggaan mereka. Hari terakhir mereka di rumah itu, Ibu Sri berdiri di ruang tamu yang sudah kosong, matanya berkaca-kaca. "Rumah ini adalah simbol status kita. Sekarang hilang sudah." Mas Roni memandangi rumah itu untuk terakhir kalinya. "Mungkin ini pelajaran untuk kita, Bu, bahwa rumah bukanlah tentang kemewahan, tapi tentang kehangatan keluarga. Dan sayangnya, kita baru menyadarinya sekarang." Saat mereka menyerahkan kunci pada notaris, Aldi datang dengan sebuah amplop. "Ayah saya meminta saya memberikan ini. Isinya adalah foto-foto lama saat aku, Mas Roni, dan Sasha masih tinggal di rumah itu. Foto-foto kebahagiaan yang dulu. Untuk mengingatkan bahwa di rumah ini pernah ada kebahagiaan," kata Aldi lembut. "Dan ayah saya berpesan, suatu hari, ketika kalian sudah menemukan kembali makna keluarga yang sebenarnya, mungkin kalian bisa membeli kembali rumah ini." Tapi yang tersisa bagi Ibu Sri dan Mas Roni bukanlah penghiburan, tapi pelajaran pahit bahwa kesombongan dan materi memang bisa membeli rumah mewah, tapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Dan bahwa karma kadang datang bukan sebagai bencana, tapi sebagai cermin yang memaksa kita untuk melihat kebenaran yang selama ini kita hindari. Matahari Sabtu pagi bersinar cerah, menandai hari kunjunganku dengan Sasha. Setelah berbulan-bulan hanya bertemu di tempat umum dengan pengawasan, pengadilan akhirnya memberikanku hak untuk menjemput Sasha langsung dari rumah mereka yang baru, sebuah apartemen sederhana di kawasan yang cukup jauh dari kemewahan tempat mereka dulu tinggal. Aku memarkir Alphard di depan apartemen. Hati berdebar-debar. Ini pertama kalinya aku mengunjungi tempat tinggal baru mereka. Aku membawa beberapa bingkisan, buku cerita baru untuk Sasha dan beberapa kue yang kubuat sendiri. Mungkin terdengar naif, tapi dalam hatiku masih ada harapan kecil bahwa hubungan yang sudah hancur ini bisa sedikit membaik demi Sasha. Yang membukakan pintu adalah Mas Roni. Aku hampir tidak mengenalinya. Dia mengenakan kaos oblong sederhana dan celana training, sangat berbeda dengan setelan jas mahal yang selalu melekat padanya. Wajahnya terlihat lebih tua, dengan garis-garis kerutan di dahi yang dulu tak pernah ada. "Ulfa," sapanya, suaranya serak. "Sasha sedang menyiapkan barangnya. Mau masuk sebentar?" Aku mengangguk, memasuki apartemen yang kecil tapi rapi. Terlihat jelas mereka sedang berusaha beradaptasi dengan kehidupan yang lebih sederhana. Ibu Sri duduk di sofa kecil, matanya menghindari tatapanku. "Sasha, Mama sudah datang," panggil Mas Roni. Sasha berlari dari kamarnya dengan tas kecil berisi mainan favoritnya. "Mama, lihat, Nenek belikan aku sepatu baru." Aku tersenyum memeriksa sepatu sederhana itu. "Wah, bagus sekali, sayang." "Aku yang pilih sendiri," sahut Ibu Sri tiba-tiba, masih tidak menatapku. "Dia sudah besar sekarang, harus belajar memilih sendiri." Itu adalah kalimat pertama yang Ibu Sri ucapkan padaku sejak perceraian yang tidak mengandung kemarahan atau penghinaan. Aku mengangguk. "Iya, terima kasih, Bu." Saat aku bersiap membawa Sasha pergi, Mas Roni mengajakku ke balkon kecil. "Bisa bicara sebentar?" Dari balkon lantai 7 ini, pemandangannya sangat berbeda dari rumah megah mereka dulu yang menghadap taman hijau nan asri. Sekarang yang terlihat hanya deretan apartemen dan jalanan padat. Aku ingin minta maaf." "Well," mulainya, tangannya menggenggam erat pagar balkon. "Maaf untuk semuanya. Untuk tidak membelamu, untuk mendengarkan ibuku, untuk semua kesombongan kami." Aku diam, membiarkannya melanjutkan. Kehilangan pekerjaan, rumah, teman-teman, semua itu membuatku menyadari betapa keliru kami selama ini. Suaranya tercekat. "Ibuku, dia sekarang sering menangis di malam hari. Stres berat. Dokter bilang dia depresi."
Aku turut prihatin. Mas, jawabku dengan tulus. Dulu, kami menganggap uang dan status adalah segalanya. Tapi sekarang, dia menatap tangannya yang kosong. Kami bahkan kesulitan membayar biaya terapi ibuku. Aku menarik napas dalam. Kalau ada yang bisa kubantu. Tidak, potongnya cepat. Kami tidak pantas menerima bantuanmu. Ini konsekuensi yang harus kami terima. Dia memandangku, matanya berkaca-kaca. Yang kuminta hanya, jangan biarkan Sasha membenci kami. Dia adalah satu-satunya hal berharga yang tersisa. Sasha tidak akan pernah membenci kalian. Dia anak yang baik, dan dia mencintai kalian. Dia mengangguk, mengusap air matanya. Aku lihat karya-karyamu di mana-mana. Bahkan di mall dekat sini, ada poster besar dengan desainmu. Aku benar-benar bangga padamu. Well, kata-kata yang selama ini kunantikan selama 5 tahun pernikahan, akhirnya datang di saat yang tidak pernah kuduga. Terima kasih, Mas. Tapi yang lebih penting sekarang adalah kalian. Apa rencana Mas ke depan? Dapat tawaran kerja di Surabaya. Posisi yang lebih rendah dari sebelumnya, tapi setidaknya bisa menghidupi kami berdua dan membiayai terapi ibuku. Dia tersenyum getir. Ironis, ya? Dulu menolak kerja di luar kota karena gengsi. Sekarang justru harus merantau. Saat kami kembali ke ruang keluarga, Sasha sudah berdiri di dekat pintu dengan tas kecilnya. Ibu Sri memeluknya erat. Jaga baik-baik cucu ibu, katanya padaku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat kerapuhan di matanya. Aku selalu menjaganya, Bu. Dalam perjalanan ke taman hiburan, Sasha bercerita dengan semangat. Mama, kata nenek, kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Nenek sekarang sering masak sendiri, tidak marah-marah lagi. Mendengar itu, hatiku tersentuh. Mungkin penderitaan telah mengajarkan mereka pelajaran berharga tentang kerendahan hati dan rasa syukur. Di taman hiburan, saat menunggu Sasha naik komedi putar, aku menerima pesan dari Mas Roni. Terima kasih masih mau berbicara denganku. Dan terima kasih untuk kuenya. Ibuku sangat menyukainya. Aku tersenyum. Dalam kehancuran hubungan kami, masih ada secercah kemanusiaan yang tersisa. Dan untuk Sasha, itu adalah hal terpenting, bahwa dia bisa tumbuh dengan mencintai kedua orang tuanya, meski kami tidak lagi bersama. Pertemuan tak terduga ini mengajarkanku bahwa karma terbesar bukanlah melihat musuhmu menderita, tapi melihat mereka akhirnya menyadari kesalahan mereka dan berusaha menjadi lebih baik. Dan itu adalah kemenangan untuk semua pihak, terutama untuk Sasha. 2 tahun telah berlalu sejak pertemuan terakhirku dengan Mas Roni di apartemen mereka. Hari ini, aku berdiri di depan cermin di studio baruku yang lebih besar, mengenakan gaun sederhana namun elegan. Di luar, suara riuh rendah tamu undangan sudah mulai terdengar. Aldi masuk ke ruang rias. Wajahnya sumringah. Kak, semuanya sudah siap. Bapak, Ibu, dan Sasha sudah di tempat masing-masing, lapornya sambil membetulkan dasinya. Dan, ada paket khusus untukmu. Dia menyerahkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada kalung mutiara sederhana dengan kartu bertuliskan, untuk kebahagiaanmu yang telah kau dapatkan dengan usahamu sendiri. Aku tersenyum, mengenakan kalung itu. Sejak kepindahan mereka ke Surabaya, hubungan kami menjadi lebih baik. Mas Roni secara teratur mengirimi Sasha hadiah dan surat, dan Ibu Sri bahkan pernah menelepon untuk meminta maaf atas segala kesalahannya. Waktu dan pengalaman pahit telah mengajarkan mereka, dan aku, tentang arti memaafkan. Sudah siap? Well? Tanya Reza, tunanganku, muncul di pintu dengan senyum hangat. Aku mengangguk, menggenggam tangannya. Reza adalah seorang arsitek yang kutemui saat mengerjakan proyek renovasi studio. Dia tidak datang dengan harta atau status, tapi dengan ketulusan dan dukungan yang tidak pernah bersyarat. Acara pernikahan sederhana kami berlangsung di taman rumah orang tuaku. Hanya keluarga dan teman-teman dekat. Saat kami bertukar janji, mataku mencari Sasha yang duduk di barisan depan, memegang tangan kakek dan neneknya. Dia tersenyum lepas. Tidak lagi anak kecil yang bingung dengan konflik orang tuanya. Ibu, kamu cantik sekali, bisiknya saat kami berpelukan usai acara.
Terima kasih, sayang. Ibu bahagia sekali hari ini. Yang membuatku terkejut adalah kehadiran Mas Roni. Dia datang sendirian, membawa bunga dan hadiah untuk Sasha. Selamat, Well, katanya dengan tulus. Aku senang melihatmu bahagia. Bagaimana kabar Ibu Sri? Tanyaku. Dia lebih baik. Sekarang aktif di komunitas sosial di Surabaya. Bekerja dengan anak-anak kurang mampu. Dia tersenyum getir. Ironis, ya? Dulu dia mengajariku untuk memandang rendah orang yang kurang beruntung. Sekarang justru menemukan kedamaian dengan membantu mereka. Setelah acara, saat sebagian besar tamu sudah pulang, aku duduk bersama Mas Roni di teras. Pekerjaan di Surabaya baik-baik saja? Tanyaku. Dengan gaji yang lebih rendah, tapi aku belajar menjadi lebih rendah hati. Dan aku pacaran dengan seorang guru TK. Dia sederhana, tapi mengajariku banyak tentang hidup. Dia memandangku. Aku benar-benar bahagia untukmu. Well, kau pantas mendapatkan semua ini. Beberapa bulan setelah pernikahan, studio desainku mendapatkan penghargaan nasional. Saat menerima penghargaan itu, aku membawa Sasha dan Reza ke panggung. Penghargaan ini kubuatkan untuk semua perempuan yang pernah direndahkan, untuk semua ibu yang berjuang untuk anaknya, dan untuk mereka yang percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari materi, tapi dari ketulusan hati. Hidupku sekarang penuh dengan makna yang berbeda. Setiap pagi, aku membangunkan Sasha untuk sekolah, kemudian bekerja di studio yang kucintai. Setiap malam, pulang ke rumah yang dipenuhi tawa dan cerita. Reza mendukungku sepenuhnya, tidak pernah merasa terancam dengan kesuksesanku. Suatu sore, saat kami berkumpul untuk makan malam, Sasha yang sekarang sudah 7 tahun bertanya, "Ibu, dulu ibu sedih karena pisah dengan ayah, ya?" Aku memandangnya, lalu memandang Reza yang tersenyum penuh pengertian. "Iya, dulu. Tapi lihat sekarang, kita semua bahagia. Ayahmu di Surabaya dengan pacar barunya, ibu dengan Reza, dan kamu punya 2 keluarga yang menyayangimu. Kalau begitu, perceraian tidak selalu buruk ya, Bu?" "Tidak, sayang. Kadang, perceraian adalah cara Tuhan untuk memberikan kita kesempatan kedua menemukan kebahagiaan yang lebih tulus." Malam itu, saat meninabobokan Sasha, aku merenungkan perjalananku. Dari wanita yang direndahkan dan dihinakan, kini aku berdiri tegak dengan identitasku sendiri. Bukan sebagai istri atau menantu, tapi sebagai Ulfa, seorang ibu, seorang desainer, seorang istri, dan yang terpenting, seorang manusia yang telah menemukan kebahagiaan sejati dalam kesederhanaan dan ketulusan. Karma terbesar untuk mereka yang pernah menyakitiku bukanlah melihat mereka menderita, tapi melihat aku bangkit dan bahagia tanpa perlu membenci mereka. Dan kebahagiaan sejati itu, yang kutemukan setelah melewati semua badai, adalah kemenangan terindah yang bisa kuraih.